Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu. Ini mereka juga rubah. Mereka rubah maknanya. Ini sangat berdampak, sangat berefek. Padahal di dalam salinan yang sebenarnya bukan pemimpin, tetapi adalah menjadikan sahabat. Kalau kamu menerjemahkan itu ke dalam translate, di sini sebenarnya bukan menjadikan sahabat atau menjadikan pemimpin. Memang tidak boleh berteman dengan Nasrani dan dengan Yahudi. Bukan dalam soal kepemimpinan. Memang tidak boleh. Kalau kamu terjemahkan itu kamu copy paste ini bahasa Inggris, kamu translate ke Yandex translate. Lain lagi maknanya. Coba kamu coba. Apa kata Aulia ya? Ya, Aulia. Iya, kata Aulia itu teman dekat. Teman dekat. Nah, di sini kan pemimpin. Iya, artinya gini. Jadi teman dekat aja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin. Nah, jangan merubah makna. Iya, kamu jujur. Nggak berubah makna. Jadi teman dekat aja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin. Paham nggak maksudnya? Nah, kamu dengar sendiri kan? Menjadi teman saja tidak boleh. Menjadi teman dekat tidak boleh. Makanya jadi teman aja nggak boleh, apalagi dijadikan sebagai pemimpin. sebagai pemimpin. Oke, tetapi di sini kan jadi pemimpin. Jadi di sini kalian itu kalau bilang berteman itu dengan kami nggak boleh, nggak bisa. Kami nggak percaya. Karena gini bro, gini bro, lu juga harus memahami bahwa penurunan ayat ini ada sebab akibatnya bro. Nggak serta merta bahwa apa yang terjadi di masa lampau harus juga diaplikasikan di zaman sekarang. Nggak bisa seperti itu bro. Gue fansnya Ahok. Terus terang gue fansnya Ahok dan gue berharap Ahok jadi presiden di negara ini. Jadi pada saat itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang membenci Islam itu berpura-pura menjadi baik, bro. Benar. Saya paham dengan maksud kamu. Itu konteks pada saat itu karena orang Yahudi dengan orang Nasrani itu tidak baik. Oke, saya pahami konteks itu. Tapi apakah kamu setuju jika ayat itu tidak dipakai di Indonesia lagi? Atau tidak dipakai di zaman ini? Lah buktinya Ahok kan jadi gubernur. Ahok kan cuma ganti, bukan dalam pemilihan. Iya. Kan nggak jadi masalah. Gue bukan Islam radikal, bro. Artinya gini, segala sesuatu hal yang berlaku pada saat sekarang gini lah. Kalau misalnya zaman sekarang, lu orang-orang Kristen atau orang-orang Yahudi mencoba baik untuk maksud-maksud tertentu terhadap kami dengan memurtadkan misalnya, maka haram hukumnya buat gue berteman sama lo. Tapi kalau hanya sebatas persahabatan dalam konteks kenegaraan, persahabatan dalam konteks hubungan sehari-hari tanpa harus melibatkan keimanan di dalamnya, nggak jadi masalah buat kami. Kan negara Indonesia juga dilindungi oleh undang-undang, bro. Undang-undang 45, Dasar Negara Pancasila, Persatuan Indonesia ayat ketiga. Kenapa kami harus menolak itu? Tapi kalau lo punya maksud-maksud tertentu untuk mendekati kami, untuk memurtad kami, maka haram hukumnya gua berteman sama lo. Oke, sekarang itu, begini. Bro. Sekarang begini, bro. Aku kasih tahu. Jadi kalau dalam pemahaman ayat ini, tapi ayat ini sangat berdampak. Artinya begini, dalam kesosialan manusia kita aja, untuk berhubungan untuk berhubungan, ya di dalam pekerjaan atau apa, susah sekali orang Kristen untuk memegang jabatan. Itu yang dampak daripada ayat ini. Kata siapa, bro? Kata siapa? Itu banyak ngobrol. Aduh, ini agak susah. Tapi ya memang banyak, bro, pemimpin-pemimpin yang beragama Kristen. Ya di tempat-tempat mayoritas seperti kalian agak susah, itu aja.
Loh, Tapi emang saya juga mayoritas Muslim di negara lain juga bisa seperti itu, bro? Kan nggak bisa, bro. Jadi ya lo harus memandangnya jangan pakai kacamata kuda, bro. Bahwa hanya melihat kondisi itu ada di Indonesia. Lo lihat dong minoritas Muslim di mayoritas Kristen di sana. Apa mereka juga sama? Kamu pernah Kan tahu enggak nggak juga, bro. kalau di Israel itu panglima perangnya itu orang Arab dan beragama Islam. Pernah kamu tahu nggak catatan itu, sejarah itu? Tahu, bro. Artinya gini, bro. Lu jangan melihat hanya sekotak di Indonesia aja, tapi juga lu harus fair dong melihat keberadaan Islam yang menjadi minoritas di negara-negara mayoritas Kristen. Apakah sama berlaku dengan Indonesia? Ya pasti sama lah, bro. Orang-orang minoritas itu tidak bisa ya akan menjadi satu permasalahan krusial nantinya untuk stabilitas negara bagi orang-orang yang bermayoritas. Gitu, bro, ngelihatnya. Tapi secara buat gue pribadi, gue memandang ayat yang lo permasalahkan ini tidak relevan kalau kita aplikasikan di zaman sekarang ini dengan dasar hukum negara yang berkedaulatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Indonesia bukan negara syariat, bro. Jadi ini harus ada hukum lain yang bisa mengkorelasikan pantas nggak ini untuk diterapkan. Kan gitu. Negara kita kan bukan negara syariat, bro. Oke, kalau semua Muslim berpikir sama kamu itu saya setuju. Jadi di sini kita hanya berbicara bukan cari untung atau cari menang. Aku harus menekan kamu, enggak lah. Aku enggak menekan kamu. Iya, kan gini, di Alkitab juga kan Yahudi begitu betul-betul dibatasi untuk berhubungan sama goyim. Sampai dari penglihatan Petrus juga kan. Betul. Nah itu makanya artinya ada hak-hak eksklusif yang memang tidak boleh di-sharekan dengan orang-orang di luar. Di Islam juga ada hal seperti itu. Kristen juga ada. Yesus melarang murid-muridnya untuk keluar dari Israel. Karena apa? Karena mungkin pada saat itu tidak memungkinkan kita untuk berhubungan dengan orang-orang lain. Nah di zaman sekarang yang damai ini kan sudah tidak relevan lagi, bro, untuk memaksakan itu. Kecuali seperti tadi yang gue bilang, lo mendekati gue dengan bermaksud untuk memurtadkan gue, maka haram hukumnya gue untuk bergaul sama lo, gitu loh maksudnya. Igas, tapi kenyataannya ayat yang tadi kita lihat itu dipakai untuk lawan politik ya. Setuju nggak, Igas? Sekarang banyak, bro, yang menjual ayat hanya untuk kepentingan pribadinya. Gue nggak menutup mata soal itu. Banyak dipakai sama ulama-ulama yang berkecimpung di dalam dunia politik menggunakan ayat-ayat ini sebagai sarana politiknya. Itu urusan mereka, bro. Dengan merubah ayat, dengan membuat translate seperti itu, pemahaman seperti itu, gas, apa nggak salah, gas? Itu nggak salah menurut gue, nggak salah karena konteks saat itu memang seperti itu. Jangankan untuk teman dekat, jangankan untuk jadi pemimpin, jadi teman dekat aja nggak boleh. Nah, sekarang kalau kamu merujuk pada waktu itu, tapi berdampak pada hari ini loh ayat itu. Ini masalahnya. Bro, teman gue banyak yang Kristen, bro. Gak jadi masalah buat gue. Bro, Igas. Iya, guys. Jadi gini, guys. Kalau kamu mengatakan begitu, gini, bentar, bro. Saya sepaham dengan sabar, bro. Sabar, guys. Jadi bagi saya percaya kok. Tidak semua saya percaya. Buktinya Ahok itu punya pendukung juga dari non-Kristen. Saya percaya apa kata kamu. Tetapi sebagian juga karena translate ini berdampak lain. Itu masalahnya. Itu kan urusan mereka, bro, bukan gue. Lu salah alamat dong kalau nanya itu ke gue. Lu memaksakan itu sebagai sesuatu yang salah bagi gue. Menurut gue nggak salah. Karena konteksnya pada saat itu memang seperti itu. Kalau kemudian hari ini dijadikan sebagai alat buat mereka, kalau kemudian hari ini dijadikan alat buat mereka untuk pembenarannya,
dalam kancah politik, ya itu urusan mereka, bro. Kenapa lu nekanin itu ke gue? Enggak. Saya hanya menyampaikan, bukan menekan kamu, bro. Karena saya percaya apa yang kata kamu, karena banyak juga pendukung daripada Ahok itu dari orang Muslim juga. Saya percaya yang kamu katakan itu, bukan saya menekan, hanya menyampaikan. Thank you. Mungkin ada dari bro, kasih satu mau nambahkan, silakan. Harus dipahami itu, pisahkan hukum negara dengan hukum agama. Tapi hal itu tidak bisa di dalam Islam. Karena Islam itu, hukum negara dan agama itu satu. Itu. Jadi, kalau Bro Igas bandingkan Indonesia dengan Barat, berbeda. Mengapa orang Muslim tidak ada pemimpin di negara mayoritas Kristen? Itu bukan berbicara agama, itu berbicara kemampuan. Mampu mereka bersaing dengan orang-orang yang ada di situ. Itu bro, beda di Indonesia. Di Indonesia dipilih apa dulu, lihat agamanya dulu. Lebih bagus dipimpin oleh orang Muslim, walau nggak bisa ngapa-ngapain daripada dipimpin orang Kristen. Jadi harus memahami konteksnya dulu. Bro, Iya. lu baca deh satu kejadian di mana seorang doktor, karena dia beragama Islam, maka dia tolak menjadi anggota kabinet di Demokrat, bro. Nggak ada itu, nggak pernah kayak gitu di negara-negara Ya, makanya orang sana. Makanya itu, bukan. Gini, mereka itu nggak pernah mengacu kepada hal agama. Agama dengan kata siapa bro? Banyak terjadi demo anti-Islam bro di Amerika. Nah, sekarang kita banyak bahas kasus. Nah, mengapa? di Indonesia ada nggak demo anti-Kristen? Karena Kristen itu di mana-mana nggak seperti Islam. Sekarang coba bilang, coba sebentar. Di Indonesia. Sekarang gini, yang bro pikirkan itu. Dalam kertasnya menyebutkan contoh ya. Anti-Kristen nggak ada bro. Di Amerika banyak itu yang demo anti-Islam. Dengar dulu, mengapa mereka demo anti-Islam? Tahu nggak alasannya apa? Itu dulu yang harus kamu pahami. Jadi jangan gini, jangan hanya demonya yang kamu pahami. Yang kamu tahu, demo. Pokoknya Islam di demo gini. Harusnya kamu harus teliti ke dalam. Mengapa mereka itu mendemo? Apa yang mereka suarakan? Apakah kebencian? Atau karena ada sesuatu hal? Contoh. Orang-orang Arab yang ada di Amerika itu contoh, orang-orang itu. Mereka ingin mengubah budaya. Mereka nggak mau menyesuaikan dengan budaya lokal. Itu yang harus kamu pikirkan. Bro, masa itu orang Islam harus telanjang dada? Ya nggak bisa lah bro. Ya itu. Jadi gini aja. Ya kalau kamu masuk ke rumah orang, kalau kamu masuk ke negara orang, jangan paksakan budayamu. Jangan kamu katakan budaya lokal itu kafir apa semua, itu aja. Gue enggak. Berarti gini, masalahnya wawasanmu terlalu sempit. Sehingga ketika di bawah wawasan yang terlalu luas, kamu itu susah diterangi. Bukan susah diterangin, bro. Gini, budaya kita ambil budaya barat lah. Misalnya, mereka sudah terbiasa dengan hanya pakai bikini, dan itu Islam harus menerapkan juga hal itu, yang nggak bisa, bro. Karena ada aturan yang mengikat di keimanan Islam. Bukan ya, Islam itu masalahnya. Islam memaksakan ke umatnya jangan bersikap seperti itu. Itu ya nggak masalahnya. Bisa, ya itu dia masalahnya. Kamu masuk ke negara orang, ke rumah orang, tapi kamu nggak mengikuti, nggak menghargai budaya orang. Ya ditolak. Itulah alasannya. Ya kalau kamu mau budaya, contoh. Boleh, bro. Enggak. Emang jadi gini. Kristen boleh begitu, bro? Gue nanya deh sama lo. Emang dalam dulu. Kristen boleh berbuat seperti itu? Berarti kamu nggak paham dari tadi apa yang aku sampaikan samamu. Di Eropa itu hukumnya bukan hukum agama. Hukumnya itu ada sekuler. Hukum yang kalau kamu sudah tahu, jangan tanya ke Kristen. Kristen itu masalah berpakaian, masalah perilaku orang. Kembalikan kepada pribadi orang. Kita bukan hakim bagi mereka. Nah, Islam juga kayak gitu, bro. Loh, masalahnya mereka itu tidak menerima budaya lokal. Kamu itu budaya lokal apa sih maksud lo? Budaya lokal apa seperti apa maksud lo? Coba kasih contoh ke gue. Waduh, bro. Ya kasih contoh dong.
contoh. Biar jelas nih apa yang mau dibahas. Kalau budaya lokal berarti semuanya dong. Nah, kasih satu contoh mana yang ditolak sama Islam itu mana? Wali Berarti, juga bro, menggunakan budaya lokal untuk penyebaran agama Islam loh, bro. Kalau Ya, penyebaran agama Islam di Indonesia, bro, bukan memakai budaya lokal. digas. Yo, Nah, yang tadi dibilang wali bawa wayang itu. Nah, belum lama ada seorang ustadz yang terkenal lah ya, bahwa sekarang bilang bahwa wayang itu haram. Nah, itu gimana pandangannya tuh? ada nggak keterangannya? Ada nggak dalilnya untuk itu? Justru gue sering mengatakan bahwa Islam itu bukan Arab, tapi Islam memang lahir di Arab, dan Islam memang banyak mengatur tentang budaya Arab. Berarti, bro, ini Kita kurang negara apa? Nusantara, kita berada di Indonesia. Tentunya ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan budaya Arab nggak relevan dong kalau misalnya dipakai di Indonesia. Berarti, bro, Sering menyuarakan seperti itu. berarti kau hapuslah nanti ayat-ayat Quranmu itu. Ulama-ulama yang Hapus ya, mengatakan, enggak hapus lah. Gimana sih? kan nggak Pemikirannya relevan lah. seperti itu. Sementara para Nggak ulama hapus lah, bro. bilang hukum yang sempurna Quran itu dimanapun bisa diterapkan titik koma semuanya. Gini bro. Sekarang konsistensimu misalnya, yang perlu. Gini bro, kalau misalnya Al-Quran firman Tuhan diturunkan di Indonesia, tentunya firman Tuhan ini akan mengatur budaya Indonesia, bro. Kemudian firman Tuhan yang diturunkan di Indonesia ini tersebar sampai ke Arab, nggak relevan dong jika budaya Indonesia dipaksakan di budaya Arab. Nah, begitu juga sebaliknya, bro. Makanya ketika ada orang yang menggunakan hijab terlalu berlebihan dengan menutup mata, kan nggak ada dalilnya itu, bro. Nggak ada dalilnya. Tapi banyak yang berarti bro yang kurang membaca aja. Jadi sehingga bro tidak tahu. Ini bro. Pak itu apa, Kasih Sejati. Dia kan dalam Al-Quran hanya menyatakan untuk menutupi aurat itu yang terlihat hanya muka dan telapak tangan, bro. Kalaupun ada yang menutupi, itu adalah budaya Arabnya, bro. Untuk menutupi debu, maka ditutuplah. Seperti itu. Apa sih namanya gue lupa lagi. Masalahnya bro kurang membaca. Baca aja nanti bro. Tanya apa data sendiri. Contoh kalau bro ingin tahu sejarah Indonesia, clue pertanyaannya gini aja. Mengapa Majapahit hilang? Siapa yang menghilangkan? Mengapa peninggalan Majapahit itu ada di bawah tanah? Kalau itu karena gempa bumi, mengapa Candi Borobudur dan candi-candi lain nggak tertutupi? Tapi candi-candi yang lainnya banyak. Pikirkan aja. Itu aja pikirkan. Kenapa begitu? Itu punya sejarah. Apa yang harus gue pikirkan? Ya kalau kamu nggak mau berpikir, ngapain diskusi, bro? Enggak, maksudnya apa? Maksud dari pertanyaan lo ini apa? Kemana arahnya gitu loh? Ya kau cari aja datanya. Karena aku gini, kalau aku sampaikan data sama kamu, repot. Nanti kamu bilang enggak. Jadi sekarang kusarankan kamu cari data sendiri. Coba kamu pikir dulu, mengapa banyak peninggalan Majapahit itu ada di bawah tanah terkubur? Apakah ada pernah peristiwa gempa bumi di Indonesia yang mengakibatkan itu terkubur? Ya terus hubungannya sama Islam apa, bro? Ya, itu kan kerajaan, bro. Udah aku bilang, kamu kerajaan pelajari. Sudah berpolitik, bro. Iya, kamu pelajari saja. Pelajari baik-baik. Kamu netral orangnya. Tanpa kamu memikirkan apa-apa. Tapi kamu pikirkan aja data. Renungkan. Itu lebih bagus bagimu. Karena nanti bicara data pun samamu. Repot juga. Kamu hanya bilang, nggak betul itu. Yang betul yang mana? Nggak tahu juga. Jadi daripada kita... Sekarang gini bro, yang gue nyatakan nggak betul itu soal kebudayaan Arab yang dipaksakan di Indonesia, itu nggak betul menurut gue, bro. Bukan soal kerajaan Majapahit
yang diinvasi atau diserang sama kerajaan Islam, bukan, itu urusan ranahnya udah politik itu, bro. Jadi gini, Jadi bro. lu sendiri Bentar ya. mengglobalkan semuanya, sementara gua berbicara tentang pengerucutan hal-hal yang akan dibahas gitu. Jadi gini, bro ya. Jadi kan nggak nyambung, bro. Mungkin gini, karena kamu masih berpikir terlalu polos. Itu aja. Tapi kamu pikirkan aja sendiri. Mengapa muncul ada istilah kayak Islamophobia? Kenapa begitu? Ada latar belakangnya. Contoh, di mana-mana ketika Muslim sudah memiliki komunitas besar, maka mereka membuat sebuah gerakan di situ. Mereka menutup diri dan lain sebagainya. Awal-awalnya mereka dikit, setelah banyak beda lagi ceritanya. Itu dipelajari, bro. Kita belajar. Itu hal yang lumrah, bro. Ketika sebuah komunitas, udah kan? enggak. Udah lumrah Gini, kan? Gini, bro. Gue mau memberikan satu pemahaman buat lo. Itu menjadi satu kelumrahan bagi satu komuni yang kemudian menjadi besar. Nabi Musa juga pada awalnya seperti itu, bro. Enggak pernah kayak gitu Nabi Musa. Sebelum dia koloninya membesar, bro. Enggak, bro, salah. Tapi kalau Nabi Musa di kitabmu begitu, kalau di kitab kami enggak kayak gitu. Itu bedanya. Oh gitu ya? Iya. Jadi pada saat Nabi Musa contoh saya kasih clue-nya, sama kamu, bro ya. Saya kasih clue-nya. Contoh, ketika baginda Muhammad sebagai orang minoritas, maka dia orang yang tolerans. Maka ayat-ayat yang turun itu banyak, itu ayat-ayat tolerans. Agamamu, agamaku. Semua, kalau nggak salah itu di Makkiyah ya, yang masih minoritas dia itu. Itu ayat-ayat, apa semua itu, nasionalis, dan lain sebagainya. Tapi setelah mayoritas, semua ayat-ayat yang orang katakan itu ayat-ayat pedang, itu muncul setelah beliau itu menjadi besar. Mengapa ada dua perbedaan antara ayat-ayat Makkiyah dengan Madaniyah? Itu kenapa itu? Kok di sini kelihatan toleran semangat, tapi di sini kok berbeda? Ada apa? Ya ini analisa, bro. Betul. Gue nggak mau permasalahkan soal itu. Jadi gini, kalau sudah betul artinya sekarang ketika gini. satu komunitas kecil tentunya dia nggak mungkin dong melakukan sebuah perlawanan. Ya itulah. Seperti itu, bro. Itulah. Ketika komunitasnya masih kecil dia juga diem, bro. Oke, terima kasih. Ketika komunitasnya sudah besar dia melakukan perlawanan. Itulah, bro. Hal yang lumrah kalau menurut gue. Nah, itulah, bro. Jadi sudah ketahuan kan aslinya. Loh, apa itu bedanya dia dengan Nabi Musa juga, bro? Enggak. Jangan bilang kalau Nabi Musa di kitabmu begitu ya. Kalau di kitab kami enggak. Loh, Nabi Musa waktu zaman diserang sama Midian, apa dia berlawan? Melakukan perlawanan? Kan kagak, bro, karena komunitasnya masih kecil. Ketika dia sudah besar, maka turunlah perintah sama Musa. Aku heran. Pembalasan. Dari mana kamu tahu sejarah? Loh, Alkitab, bro, yang bilang kayak gitu, bro. Di mana? Aduh. Oke. Gak ada kayak gitu Musa. Ketika dia kecil. Justru bangsa Israel itu ketika keluar dari Mesir, mereka itu 600.000 ya jumlah laki-laki. Mereka di padang gurun, bagaimana sih mereka bisa di padang gurun menjadi banyak? Pertumbuhannya terbatas. Bro, ini nggak memahami apanya pertumbuhan bangsa Israel. Bro, itu jangan bilang kayak gitu. Ntar gue baca dulu nih. Baca utuh. Bilangan 25, bro. Ya bacalah. Ya bacalah, masa lo nggak punya Alkitab sih? Ya kan bro yang dalilkan supaya lo belajar. Tuhan berfirman kepada Musa untuk melakukan perlawanan terhadap orang-orang Midian sebagai bentuk balas dendam, bro. Ayat berapa kau baca itu? Dibilangin bilangan 25. Ayat? Bilangan 31 ayat 2, bro. Ya, di-share aja itu, Igas, di-share aja kayak tadi ayat Qurannya kan di-share, ayat Alkitabnya di-share aja.
Bisa kau share? Nah itu, Coba baca. lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian, kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Bilangan 31 ayat 3-nya. Pencet aja Lalu semua berkatalah Musa biar kepada bangsa itu, baiklah sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. iya. Kamu tahu nggak bangsa Midian ini bangsa apa? Jelasin lah. Ya, coba kamu bisa nggak memahami ayat 3 itu kalimat terakhir? Untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Siapa yang membalas? Bangsa Israel atau Tuhan? Pembalasan Tuhan melalui bangsa Israel. Jadi bukan bangsa Israel yang dendam, tapi Tuhan memakai Israel sebagai alat untuk menghukum bangsa Midian. Kenapa? Karena memang Israel dipersiapkan Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Tapi bangsa-bangsa itu menolak mereka, menolak diberkati. Maka Tuhan memakai Israel itu menjadi alat penghukuman. Tuhan bukan jahat. Apa? Supaya ada perbandingannya, bagaimana dengan Sodom dan Gomora yang Allah datangkan itu api dari langit untuk menghancurkan. Bagaimana dengan peristiwa Nuh yang didatangkan air bah yang selamat hanya 8 orang. Gue cari dulu ada ayat yang dimana di situ disebutkan sebagai balas dendam. Mantap itu Igas, penjelasan Pak Kasih Sejati itu barusan tentang ayat yang tadi. Itu maksudnya bukan bangsa Israel yang dendam, tetapi pembalasan Tuhan untuk menghukum bangsa Midian. Itu intinya. Jadi belajar Alkitab itu jangan karena ada balas dendam, Israel balas dendam. Lihat dulu kronologinya. Mana ya? Pernah gue baca bahwa misi perlawanan Musa ini misinya balas dendam kalau nggak salah. Tapi gue lupa lagi di ayat mana gitu dia ngomong kayak gitu. Coba lanjut aja. Apakah balas dendam atau apa balas-balasan? Ya kita lihat aja. Malah di Imamat 19 jangan menaruh dendam. Kalau keluar Ulangan 32, hakkulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyah. Ya, maka aku membalaskan dendam kepada lawanku. Tuhan juga. Ia membalaskan dendam kepada lawannya. Ia di sini Tuhan. Israel. Jadi Israel itu menjadi alat Tuhan untuk membalaskan. Membalas dendam itu artinya bukan Tuhan kayak kita dendam. Artinya manusia itu udah begitu buruk, ya haruslah dihajar. Mau diberkati nggak mau, ya digebuk. Kok diem? Gue lagi nyari, bentar. Oh. Besok aja dulu. Oke. Ya, enggak, gua dari belakang. Iya, jadi seperti itu, bro. Kalau bicara tentang Muslim, apanya semua, saya hati-hati. Saya pelajari, saya analisa data. Saya bisa ini, tapi ya sudah, itulah itu. Tetapi yang kita iniin sama Igas, kalau dia juga Pak, menolak kebudayaan Arab yang dipaksakan dengan budaya Indonesia. Nah ini orang seperti ini jarang loh Pak. Maksudnya ya, itu bisa saja saat ini dia ngomong begitu. Nanti dia akan berubah. Ya konsistensinya yang perlu. Ya saya nggak tahu deh kalau soal itu ya. Nah itu. Ya, kalau hanya ngomong, ya maaf aja kan di dia kan bisa takia, bro. Salah demi kemuliaan nama Tuhan gitulah ya, bro ya. Memang takia itu kok. Jadi contoh ya kayak Yahya Waloni itu, mengapa dia hanya ditahan berapa bulan? Itu hasil takianya. Dia ngomong, apa yang kusampaikan selama ini adalah bohong katanya. Aku mohon maaf. Tapi itu hanya mengamankan dirinya. Kenyataannya enggak. Ya itu boleh.
Beda dengan MKC. MKC ngomong, apa yang kuungkapkan ya itu kenyataan. Ya kalau salah menurut kalian terserah kalian. Yang penting apa yang kutakan itu ada datanya. Ya kalau gara-gara itu aku harus dipenjara, ya silahkan proses hukum. Kalau ya lo enggak, itulah bro, beda jurusnya. Ya. Lo enggak, itulah bro. Tapi yakin nggak Pak bahwa orang yang tadi seperti saya jelaskan ya, Igas gitu, masih bisa seperti yang saya katakan itu Pak? Bisa nggak? Nggak. Maksudnya dia menolak juga memaksakan kebudayaan Arab. Baru untuk nanti dimasukkan supaya Igas ini dapat informasi, coba nanti kamu belajar dulu bagaimana Imam Bonjol ketika dia di Sumatera Barat, bagaimana memerangi kerajaan-kerajaan lokal, sampai akhirnya dia memerangi juga di Sumatera Utara, salah satu wilayah orang Batak, berapa banyak yang meninggal, diserang tiba-tiba. Itu semua apa? Berapa orang itu awalnya itu di Sumatera Barat. Mereka baru pulang dari apa itu haji. Ketika mereka pulang haji, mereka ingin menegakkan ajaran keyakinannya, katanya kan, ingin menerapkan hukum-hukum itu semua di daerah mereka, nggak ada lagi hukum adat dan semuanya. Terapkanlah, terjadilah yang diinginkan mereka. Waduh, kalau bahas itu bro kita ngeri-ngeri sedap bro, ngeri-ngeri sedap. Tapi itu ada datanya kok, tanpa lagi udah bahas itu pernah kok. Jadi intinya di sini bro, suka membaca, jangan hanya kata orang. Sejarah di Indonesia ini masih banyak yang harus diperbaiki. Iya. Jadi begini, Belanda juga, walaupun ditundukkan sebagai penjajah, ternyata Belanda ini banyak juga diminta perlindungan untuk orang-orang Indonesia atas kejahatan-kejahatan bangsa Indonesia itu sendiri. Ya, contohnya seperti kejahatannya Imam Bonjol. Makanya kan Imam Bonjol diasingkan ke Manado. Karena kejahatannya. Ada berapa yang diasingkan ke Manado supaya mereka tidak berkutik? Ternyata mereka diasingkan karena kejahatan mereka. Ini baru saya juga belajar. Aku kasih data sedikit untuk bro siapa ini. Pikirkan aja. Tapi aku tunjukkan aja ini sedikit data ini. Ini data ya. Ini coba lihat bro Igas. Ini kerajaan Hindu Buddha itu 400 sampai 1635. Kerajaan yang paling akhir itu adalah Majapahit. Kemudian baru masuk kerajaan Islam. Itu mulai tahun 1800 sampai 1600. Ya, itu kerajaan Islam itu. Baru ada juga kerajaan Kristen Indonesia. Kerajaan Islam yang menaklukkan kerajaan Majapahit adalah kerajaan Demak tahun 1475, 1554. Mengapa kerajaan Demak ini menyerang kerajaan Majapahit padahal Demak ini anaknya? Alasannya apa? Agak riskan saya menjelaskan. Tapi kalau bro mau tahu, nanti cari aja di channelnya Lia Lestari. Dia ada buku-bukunya itu. Dia ambil dari buku, dari sejarah yang dapat dipercaya. Baru masuknya penjajah Portugis itu di Indonesia Timur tahun 1512. Jadi Majapahit sudah tidak ada lagi, sudah hilang, baru penjajah masuk. Jadi siapa yang menghilangkan Majapahit? Ya pikir sendiri aja. POC itu datang 1602 sampai 1800. POC ini bukan Belanda, POC ini kamar dagang Belanda. Baru ada jeda kekuasaan Prancis dan Britania 1800, ini sekitar 10-an tahun. Baru masuk Hindia Belanda 1800 ini, 1989. Kalau Kristen masuk ke Nusantara, Indonesia itu tahun 645. 645 itu gereja Timur Assyria, daerah Sumatera ini. Jadi kalau ada orang Indonesia mengatakan Kristen dibawa oleh penjajah ke Indonesia, itu orang yang buta sejarah. Mengapa saya katakan buta sejarah? Orang Muslim datang ke Indonesia tahun 800, Kristen sudah ada 645. Masa disebut lagi Kristenan itu dibawa penjajah ke Indonesia, kan itu namanya cetek dalam memahami sejarah. Tapi sayang ya, banyak orang hanya mangut, tapi nggak mau cross check data. Ya sekarang waktunya ini dia, kerajaan Majapahit.
Ya ini kerajaan-kerajaan ini. Kita masuk ke ini. Ini kerajaan Islam. Ya, penyebaran Islam itu 800-1600. Demak di sini. Mulai saat inilah, gak ada lagi. Selesai sudah. Riwayat Majapahit. Peninggalan-peninggalan Majapahit semua itu di bawah tanah. Kenapa? Ya saya gak ini. Udahlah itu. Pikirkan dan renungkan sendiri-sendiri saja. Nah, itu. Iya, pikirkan, renungkan sendiri mengapa ada. Kalau dikatakan, sebentar. Nggak bisa. Bentar dulu. Kalau itu karena bencana alam, saya coba cek data-data, nggak ada pernah bencana alam. Dan kalau ada bencana alam yang mengubur itu, mengapa candi-candi yang lain nggak ikut terkubur? Kan begitu. Itu pertanyaannya. Kalau begitu, candi-candi Borobudur yang ditenggelamkan itu bagaimana ceritanya, Bang? Bukan Candi Borobudur yang tenggelamkan. Saya nggak mau jawab, karena itu butuh keberanian. Pikirkan aja, pikirkan. Nggak usah dikorek-korek. Pikirkan sendiri, renungkan. Kenapa setelah mereka ada kok semuanya hilang? Apa disihir? Nggak usah ditanya lagi, bro. Bro ini nggak usah ngulik-ngulik. Udah tahu kau maksudku. Billy ini kayak nggak kenal lawak aja. Pikirkan aja. Nanti kalau pengen kau tahu, telepon laku. Oh iya. Portugis, VOC. Ini jeda kekurangan. Ini Hindia Belanda ini. Jadi agama Kristen sudah ada sebelum Belanda. Makanya kalau ada orang dikatakan 3G itu, G-nya aja glory gospel. Itu udah salah orang Belanda glory gospel. Itu bahasa Inggris itu. Bahasa Inggris. Jadi dari sini sudah ketahuan bahwa berita itu rekayasa. Itu. Jadi menghilangkan, merubah data. Sudahlah Bang, Abang kan bilang jangan bicara. Oke Bang. Enggak usah, kau kulik-kulik nanti ku gigit nanti apa jarimu. Ini kapan Indonesia ada? Kita lihat kebangkitan nasional itu 904, 1942. Pendudukan Jepang. Oke, kalau kita buat Indonesia 1908, 1942. Mana pernah Kristen menjajah Indonesia. Jadi ini pemahaman sejarah itu untuk kepentingan golongan. Hanya untuk menjelek-jelekkan Kristen. Itu aja. Kenyataannya ini 645. Sekarang ada kok arkeologinya peninggalannya. Dicari aja. Jadi kita ngomong ngasal ngomong. Ya cuman ya susah sih. Kita bukan umat yang suka berpikir dan meneliti. Kita umat yang menghafal aja. Apa yang dihafal ya nggak ngerti. Oke, gimana Pak Ion? Cocokkah itu data itu? Praktis aja kita buat. Ya, kalau saya sih ya emang sama sih sama Pak Kasih ya. Pak Kasih Sejati. Kenapa? Itu kan sekarang udah ada yang dibongkar tuh, yang barusan Pak Kasih Sejati kasih tahu. Saya juga nonton. Nah, si Lia Lestari ya. Nah, dia mempunyai data. Datanya nggak main-main dia. Gitu. Baru Lia Lestari itu membuat video itu dengan buka wajah loh. Artinya kalau data dia odong-odong itu nggak berani buka wajah itu. Betul. Saya jadi paham ya. Saya jadi paham, oh pantes. Tapi aku penasaran, kenapa ada seperti yang di mana itu ya, yang ada ancaman itu mau menyulap Monas hilang itu, pernah ada itu tukang sulap itu si David siapa itu? Ada aja kok ini ya. Billy. Nah, kenapa ini ternyata ini bukan ancaman, bukan cuma wacana, tetapi pernah terjadi. Apa dulu memang sudah ada tukang sulap begitu, Bang? Ya sulapnya beda. Sulap. Susah aku ngomongnya, bro. Oh nanti ditelepon ya. Oh iya. Iya nanti aja. Ya. Aku udah tahu. Igas gimana? Igas. Gimana tanggapannya? Gimana tanggapan itu? Tanggapan apa? Yang barusan dipaparin tentang sejarah kerajaan-kerajaan gitu. Betul. Gimana? Ya. Gue membetulkan ya, karena yang dibawa kalau ajaran Katolik memang lebih awal dari Islam. Tapi kalau Protestan itu ya setelah Islam datang kemudian. Apa yang dipaparkan oleh siapa tadi? Pak Ion ya? Pak Kasih Sejati.
Makasih Iya. sejati, gue Itu berbicara tentang belum bisa paparin itu loh. tentang Katoliknya, bukan Protestannya. Jadi bro ini semakin rancu nanti bro kalau menjelaskan itu. Rancu gimana, Protestan yang mana bro? Baru gini aja lah, pikirkan dulu Iga Story. Pikirkan dulu ini ya. Hadirnya ibaratnya bangsa Arab ke Indonesia, coba pikirkan kemajuan apa secara ilmu pengetahuan teknologi yang diberikan. Bandingkan dengan Belanda. Belanda banyak jalan raya, kereta api, bendungan, banyak pabrik-pabrik loh. Bahkan ada data orang mengatakan begini, sebenarnya Belanda nggak pernah memperbudak masyarakat Indonesia. Yang memperbudak itu adalah para sultan. Karena Belanda membayar kok sultannya. Sultan itu dibayar sama Belanda. Jadi yang memperbudak itu sebenarnya adalah para sultan. Enak-enak mereka. Masyarakatnya disuruh kerja rodi, mereka dapat uang. Tapi dibuatlah bahwa itu. Bahkan terbaru yang minta maaf Belanda itu selama pernah di Indonesia, yang minta maaf itu peristiwa setelah 1945, kan pernah sempat mereka melakukan kekerasan karena mereka kan mau diusir dari Indonesia. Itu yang mereka minta maaf, bukan sebelum-sebelumnya. Banyak pabrik di Indonesia ini dibangun Belanda bro, kebun perkebunan banyak sekali, jalan raya nih masih hampir berapa puluh % itu. Oh, Sampai yang sekarang paling menonjol Bang ini ya Bang. Kalau di Manado itu peninggalan Belanda itu pam itu peninggalan itu Belanda. Listrik. Ya, banyak PLTA, jalan raya, bendungan. Dan kalau kalau Pak Kasih, saya mau tanya nih. Iya. Pada abad ke-7 atau sekitar tahun 640-an Masehi itu yang dibawa itu ajaran Katolik atau Protestan, Pak, ke Indonesia? Kristen Assyria yang abad ke-7. Kristen Assyria itu Katolik atau Protestan? Katolik Protestan belum ada. Maksudnya gimana, Pak? Loh, Katolik kapan ada Katolik? Coba kapan? Ya. Jelasin lah, Pak. Ya, Gereja Timur Assyria makanya saya ini bilang, berpaham Kristen apa, Pak? Coba. Kristen itu satu, bro. Iya. Protestan muncul tahun berapa, Pak? Abad 19-an kan? 18, 19. Ya, berarti awal-awal kekristenan itu Katolik ya, Pak? Betul nggak? Awal kekristenan itu, ya kata Ortodoks lah, Ortodoks sebenarnya, Ortodoks Timur dan Barat. Iya, jadi kekristenan Assyria ini menganut apa, Pak? Katolik, Pak? Loh, itu bukan berbicara aliran. Secara gereja kan nggak seperti itu. Kekristenan itu kan Karena satu. ada Unitarian juga, Pak, pada saat awal-awal kekristenan. Ya kalau Unitarian kan udah beda lagi, kan itu sudah nyatakan apa itu, aneh-aneh itu. Ya itu kan sama aja, Pak. Mereka juga menyatakan dirinya sebagai Kristen, Pak. Iya, nanti aku bilang nanti Ahmadiyah juga Islam, gimana kau? Iya. Jangan gini. Jadi kalau kamu bangun premis itu, kamu harus siap premis itu digunakan kepadamu. Loh, saya menyatakan bahwa Ahmadiyah juga Islam, Pak. Oh, berarti kamu Islam yang beda nih. Bagus, kan nggak apa-apa. Judulnya aja saya bilang dialog siang bersama Muslim moderat, Pak. Oh. Kan ini ditutupin. Jadi kalau kayak gitu bro, nanti apa warnamu harus jelas. Ya kalau warnamu nggak jelas, ya gimana? Makanya nih Gereja Timur Assyria ini Kristen apa, Pak, yang diusungnya? Ya Kristen Assyria, Ortodoks lah, Ortodoks Assyria. Itu kan Kristen. Kristen itu kan bukan apa? Kristen itu komunitas orang yang percaya kepada Kristus. Itu Kristen. Jadi bukan kepada lembaga atau agama, bukan. Tapi kalau dibilang yang menjajah Protestan katanya, baru kita beda data, Protestan yang mana menjajah.
Memang Protestan punya negara. Baru makanya gue bilang, orang yang buat sejarah Indonesia ini menyampaikan sejarah itu prematur. Kalau saya baca di apa? Di internet, Gereja Assyria Timur yang ini mengusung ajaran Katolik, Pak. Apakah itu, Pak, yang masuk ke Indonesia? Udah aku bilang Kristen Assyria aja. Apakah itu Katolik? Nggak tahu saya. Tapi namanya Kristen Assyria kok. Karena sampai sekarang masih ada Iya. juga Kristen Nah, Assyria. yang dibawa oleh Belanda itu adalah Kristen yang berpahaman Protestan, Pak. Loh, jadi bro, memang ini berarti bro ini nggak belajar. Ajaran Katolik ini memang lebih dulu datang ke Indonesia pada sekitar abad ke-640, Iya. Pak. Kemudian Islam datang, baru setelah itu ajaran Katolik, ajaran Protestan yang datang ke Indonesia. Benar nggak, Pak? Benar nggak itu? Iya. Tapi yang harus kamu tahu itu tahu apa? Di Eropa pada abad 18-19, agama dan negara itu dua hal yang berbeda. Berbeda hukum, berbeda kitabnya. Agama dan negara itu nggak disatukan. Jadi benar ya statement saya tadi ya, Pak, bahwa Katolik pertama dulu datang ke Indonesia melalui gereja Assyria, kemudian baru setelah itu Protestan yang datang ke Indonesia. Iya, kalau mau kau apa bilang Assyria itu Katolik, tidak ada masalah dengan hal itu. Kristen Ya Assyria memang itu seperti ini, Pak, datanya yang disebutkan dalam sejarah di dunia. Baru yang membawa Protestan ke Indonesia itu bukan hanya Belanda loh, bro. Jerman itu Nomensen, Tanah Batak. Iya. Portugis. Inggris juga ada kok misionaris Inggris. Iya, Norwegia ada. Amerika banyak ke Papua sana. Jadi artinya maksud saya sih sebetulnya tidak mempermasalahkan siapa yang datang membawa siapa. Yang pertama ke Indonesia itu, ke Nusantara ini maksudnya adalah agama Katolik. Bukan Katolik disebut Kristen Assyria. Iya, Kristen Assyria yang berpaham Katolik lah, karena kan ada Protestan. Bukan berpaham Katolik gitu. Igas jangan nyimpulin gitu. Pokok begitu ada sejarah Kristen Assyria ya udah. Nah, tentang pemahamannya apa ya nanti kita cari. Jangan ditambah-tambahin. Ini yang mengulik saya nih sama Igas. Gue baca nih, bro. Hah? Bahwa paham gereja Assyria coba. Ya. Mereka bilang paham gereja Assyria ini Katolik. Pahamnya ya itu sama aja, paham kan beda dengan organisasi. Bro bisa bedakan nggak paham dengan organisasi? Iya, bro. Iya, Pak. Saya paham itu. Ya kalau kamu bisa bedakan paham dengan organisasi ya beda lagi. Artinya gini, Pak. Kristen yang berpaham Protestan itu memang datang setelah Islam, Pak. Itu maksud saya itu mengerucutnya ke sana gitu, Pak. Ya nggak masalah kan, udah aku bilang dari tadi gimana sih? Iya. Iya. Tapi Igas pemikirannya POC membawa agama gitu. Belanda POC itu semacam Belanda datang ke Indonesia. Tempat usaha-usaha lah gitulah. Terus membawa agama gitu. Kenapa? Iya, Belanda membawa agama Kristen gitu di Indonesia. Didompleng juga, bisa jadi seperti itu, didompleng. Kan tapi penyebaran Islam ke Indonesia juga kan melalui perdagangan, cuman didompleng oleh agama gitu, oleh ajaran Islam. Jadi ketika melakukan hubungan perdagangan, ya mereka juga secara tidak langsung menyebarkan juga agama Islam. Nah, POC juga dia melakukan kontak perdagangan dengan kaum pribumi atau Nusantara ini. Nah, di samping perdagangan ini juga ada sekarang gini, penyebaran. Yang mau saya tanya sama kamu,
kalau memang Islam datang di sini melalui perdagangan, apa yang didagangkan mereka? Terus terang saya nggak tahu Pak, ya yang namanya Nah, di perdagangan ya sini. macam-macam aja Pak mungkin. Artinya, bro, kalau kita mengatakan Arab berdagang, dagang apa mereka di sini? Kekayaan apa yang mereka bawa dari Arab ke Indonesia dan kekayaan apa dari Indonesia dibawa ke Arab, itu namanya berdagang. Tapi kalau mereka tinggal di Indonesia kemudian jadi pedagang, beda lagi konteksnya. Beda dengan POC. POC datang membawa teknologi mereka ke Indonesia untuk mengelola Indonesia. Kemudian hasil olahan teknologinya itu dibawa ke sana. Gini Pak, emang Ya, itu dulu yang harus kita bahas supaya iya, kita betul. mengerti. Maksudnya gini, Ya, Bapak kan saya yang gini. menyatakan Indonesia ini agama Islam ini dibawa oleh pedagang Arab gitu ya Pak ya? Menurut Bapak gitu? Aduh, berarti Bapak ini susah nanggap juga Bapak ini. Bukan sana nggak. Tadi saya Kalau sempat POC mendengar. datang ke Indonesia itu murni bisnis. Murni bisnis. Pak, gini, maksud saya gini. Bapak kan tadi bilang menanyakan emang bangsa Arab berdagang apa ke Indonesia gitu kan ya Pak ya? Waduh, nggak nangkap Bapak ini. Suka Bukan nggak nangkap. Bapak kan tadi melintir-melintir. menyatakan seperti itu Pak. Kau bilang kan Islam datang ke Indonesia ini kan melalui perdagangan. Iya, betul. Nah, sekarang saya tanya samamu, perdagangan apa yang mereka bawa? Mereka ini siapa menurut Bapak? Aduh, aku kok jadi... Tadi Bapak kan menyatakan mereka ini adalah orang Arab, betul nggak Pak? Gak konek sama Bapak ini ngomong. Iya, Coba deh, yang lain. Siapa? Ada siapa di sini? Iya, saya. Tadi Pak Kasih ini bilang bahwa Arab ini dagang apa sama orang Indonesia? Betul. Gak? Itu dagang apa, Igas? Nah, saya mau nanya, emang yang dagang itu orang Arab, Pak? Saya balik nanya itu ke Bapak. Karena di dalam sejarah penyebaran Islam, itu bukan Arab, Pak, yang melakukan perdagangan dengan orang Indonesia. Tapi orang India, Pak, orang Gujarat. Orang Gujarat atau orang apa tuh? Orang India, Pak. Jadi tadi kata Igas bilang orang Arab masuk ke Indonesia. Saya nggak bilang orang Arab, Pak. Pak Kasih yang bilang orang Arab. Ya, Islam masuk Melalui perdagangan. Nah, yang berdagang itu orang Arab apa orang apa? Orang Gujarat, Pak. Orang Gujarat. Orang Gujarat, tetapi orang Arab enggak melakukan perdagangan, begitu maksudnya? Nggak ada catatannya, Pak. Catatan sejarahnya nggak ada. Oh, oke. Makanya saya nanya, Pak Kasih ini punya data orang Arab itu dari mana? Bahwa yang melakukan perdagangan itu adalah orang Arab. Sehingga beliau menyatakan apa yang dijual oleh bangsa Arab. Makanya saya balik nanya, emang yang menyebarkan Islam ini orang Arab apa orang Gujarat? Oh, jadi menurut Igas penyebaran agama Islam menurut catatan sejarah, Pak. Ya apa bukan orang Arab gitu yang menyebarkan agama Islam di Indonesia? Orang Gujarat itu bukan orang Arab. Orang India. Iya. Ya, kok India emang udah Islam duluan ya? Oh ya iyalah, dulu kan India itu agama mayoritasnya Islam sebelum Hindu. Jadi kamu belajar sejarah itu utuh, bro. Yang dari Gujarat itu abad 11. Nah, tuh beda lah gitu. Kata jadi sejarahnya mana hadirkan datanya, Pak. Coba di-share screen, Pak, datanya. Aku pakai Wikipedia aja supaya mudah-mudah lihat. Islam dibawa ke Nusantara oleh pedagang dari Gujarat India selama abad ke-11. Meskipun Muslim telah mendatangi Nusantara sebelumnya. Pada era abad 16, Islam telah melampaui jumlah penganut Hindu dan Buddhis. Sementara kalau sejarah utuh, Islam sudah ada tahun 800-an di Nusantara ini. Jadi sejarahnya enggak utuh. Baru penyebaran Islam ke Indonesia ini ada dari Gujarat, ada dari Arab. Contoh seperti orang-orang Yaman kan banyak di Indonesia kan. Tapi ada juga yang dari Tiongkok. Yang dari Tiongkok inilah yang nasionalis. Yang dari Tiongkok.
Ya, wali-wali Pak Iya, ya. wali-wali itu rata-rata ada kaitan dengan Tiongkok. Jadi bro belajar sejarah Islamnya gimana sih bro? Agama sendiri. Jadi, Bang, tadi kalau saya lihat data itu apa itu tentang kekuasaan kerajaan-kerajaan itu, sepertinya Indonesia tidak dijajah 350 tahun itu. Kalau Belanda sebenarnya di Indonesia bukan 350, sekitar 150-an ya negaranya. Karena 150 tahun itu POC, murni dagang itu bisnis. Itu kan karena ada perubahan geopolitik di mana negara-negara Eropa kan membagi dunia menjadi beberapa kekuasaan. Contoh kayak Prancis kan lebih banyak ke daerah Afrika, baru kayak Belanda itu di Asia, sama Inggris juga ada di Asia, Amerika itu di Amerika lain semuanya. Kan negara-negara yang berkuasa itu membagi dunia ini mau dikuasai. Nah, itu panjang ceritanya kalau mau dibahas di sana. Makanya untuk berbicara tentang sejarah ini memang terus terang bukan kapasitas gue, Pak. Ya kalau kayak gitu nggak usah bahas sejarah lagi. Nah, berarti Pak Kasih Sejati yang tadi di awal nih kita nih pembahasan tadi Igas bilang apa? Kata Allah itu yang pertama kali ya. Apa sih tadi Igas tadi yang pembahasan awal kita tuh? Kata Pertama Allah, kali kata Allah, ilaha diterjemahkan ke dalam kata Allah itu tahun 867. Pada saat itu Kristen Arab menggunakan Alkitab berbahasa Aramik. udah salah lagi bro ini belajar sejarah. Bapak mungkin bisa buka di arabicbible.com Pak, kodeks 151. Ada lagi sejarah yang lebih tua dong, jangan pakai sejarah-sejarah yang muda. Iya, Kaum Quraisy memang pada saat itu mengenal kata Allah. Ya sudah, berarti kalau mereka sudah mengenal kata Allah, cuma kata Iya, Allah itu kaum kalau Quraisy, Pak. Tapi Kristen Arab pada saat itu Alkitab yang dipegangnya itu berbahasa Aramik, Pak. Nah, penterjemahan kata bahasa Allah atau ilaha dari bahasa Aramik menjadi Allah itu dilakukan di tahun 867 Masehi. Oke, saya itu ada kasih datanya, Pak. Ini data saya lebih tua dari bro. Ya makanya coba di-share dulu. Nah, ini supaya bro nanti pertimbangkan. Oke ya, bangsa Arab dalam catatan sejarah dunia. Ya, penyebutan paling awal istilah Arab ditemukan itu pada manuskrip Assyria abad ke-9 sebelum Masehi, 9 sebelum Masehi ya. Jadi 900 tahun sebelum Masehi, sebelum Yesus, sudah ada bangsa Arab yang menurut pendapat kebanyakan peneliti dalam bahasa Assyria dan dalam beberapa bahasa Semit lainnya artinya itu orang-orang gurun atau badui. Ini sumbernya ada nih. Bangsa Arab itu tidak selalu terdiri dari orang Islam, tetapi juga orang Kristen dan juga orang Yahudi. Beberapa buktinya adalah adanya peradaban Nabat, Nabat yang didirikan oleh bangsa Arab beragama Kristen. Jadi Kristen sudah ada di Arab sebelum Muhammad. Betul. Nah itu. Jadi bangsa Arab dan bahasa Arab tidak terpisahkan. Bangsa Arab tentulah menggunakan bahasa Arab dalam hidup mereka sehari-hari karena itu bagian dari budaya mereka. Jadi jika bangsa Arab sudah ada sejak abad 9 sebelum Masehi, padahal agama Islam baru ada abad ke-6 Masehi, berarti bangsa Arab dan bahasa Arab lebih tua daripada agama Islam itu sendiri. Jadi jarak bangsa Arab dengan agama Islam itu sekitar 1.500-an tahun. Ya, ini kita bicara data, ini aku pelajari. Ini bukti data di dalam Alkitab. Dalam satu Raja-Raja, pasal 10, 14, 15, Raja Arab memberikan upeti kepada Salomo yang berkuasa pada tahun 970, 931. Data ini sesuai dengan data sejarah dunia. Lihat, ini data sejarah dunia abad 9, sesuai dengan data Alkitab. Jadi Alkitab ini historis, bukan historis. Ini dia, dari semua Raja Arab. Oke, dalam kitab PB, orang Arab juga disebut pertama kali dalam Kisah 2.
ditulis oleh Lukas tahun 52 sampai 62 Masehi. Jadi tahun 900 sudah ada bangsa Arab. Tahun 52 pun sudah ada orang Arab. Orang Arab tentu berbahasa Arab. Oke, ini data-data dari sejarah sudah tunjukkan. Rasul Paulus pertama kali memberitakan Injil ke tanah Arab. Galatia 1:17. Jadi mengapa di Arab itu banyak Kristen? Ya karena Paulus sudah pernah beritakan Injil ke sana. Nanti kalau kita bahas lagi banyak kali. Kalau saya tanya banyak. Sekarang jadi saya tanya Pak. Saya tanya. Pada saat itu Kristen Arab menggunakan Alkitab berbahasa apa Pak? Sebentar, ini nanti akan saya tunjukkan. Agama Islam itu baru ada 600 Masehi. Tanah Arab dengan Nabi pertama, Baginda Muhammad. Oke. Jadi pertanyaannya, kalau pertanyaannya siapakah yang lebih dahulu memakai kata-kata Allah dalam bahasa Arab? Ya kita lihat aja datanya ini. Lihat ya, siapakah yang lebih dahulu memakai kata Arab dalam bahasa Arab? Ini kita lihat ini. 970, 931 sebelum Masehi bangsa Arab sudah ada. 52, 62 orang-orang dari Arab sudah datang ke Israel. Ini masih non-Islam, belum ada Islam di situ. Kemudian di dalam Galatia 1:17 Rasul Paulus sudah pergi ke tanah Arab, Islam belum ada. Jangankan Islam, Baginda Muhammad aja belum ada. Baru 600 Masehi baru ada muncul Islam dengan Baginda Muhammad di tanah Arab. Ini baru Islam. 600-an Masehi ini. Berarti dari sini kita bisa melihat ini jarak antara bangsa Arab dalam catatan sejarah dunia dan Alkitab dengan Baginda Muhammad itu sekitar 1.500 tahun. Jadi kalau Muslim mengatakan bahasa kata Allah miliknya mereka, bahasa Arab miliknya mereka, ya silakan aja dibantah sejarah. Klaim kan gampang. Tapi sejarah kan beda, bro. Nah ini, 1.500 tahun sebelum Islam muncul, bahasa Arab sudah digunakan oleh bangsa Arab, sudah pasti. Yang beragama pagan. Bahkan kemudian ada yang beragama Kristen. Dan tentu saat itu belum ada agama Islam di tanah Arab. Ini data-data sejarah yang bisa dibuktikan, dicari. Ini bukti-buktinya. Ini buktinya. Oke, sudah Pak? Ini, sudah? Bentar dulu lah, tenang. Oh, oke. Kalau kita itu mainnya pakai data, presentasi udah penting. Mengapa Iya, kata saya juga Allah? pakai data, Pak. Nah, mengapa kata Allah ada di dalam Alkitab? Ini dia. Jadi data saya lebih tua dari bro itu. Jadi Arabik itu Allah, Hebrew itu Elohim, Aramaik itu Allah. Ya. Apakah Allah adalah kata Arab yang sepadan dengan kata Elohim, Eloah dalam perjanjian lama. Cara perjanjian lama dengan agama Islam itu 1000 tahun. Bangsa Arab dengan bahasa Arab juga Yahudi Aramaik sudah ada sebelum agama Islam. Saya sudah cek data-datanya. Ini dia bukti-bukti arkeologinya. Elohim mempertahankan kata Allah, ini ada inskripsi jabat 512 Masehi dengan lambang salib pada bagian atas tengah. Ini sudah memakai huruf Arab, bahkan di sini ada kata Allah. Oke. Orang Kristen Arab sebelum adanya agama Islam sudah memakai kata Allah dalam dua-dua mereka. Teolog-teolog Kristen Arab juga sudah memakai kata Allah dalam tulisan-tulisan mereka. Penggunaan kata Allah oleh para orang Kristen di Arab lebih tua daripada pemakaian kata Allah dalam agama Islam. Ini sumber-sumbernya ada. Oke. Ini ada Mount Sinai Arabic Codex 151, Alkitab terjemahan bahasa Arab, yang selesai dibuat tahun 867. Ya. Allah dipakai dalam semua versi kitab suci dalam bahasa Arab dari zaman. Jadi tadi ada yang lebih tua ya. Ini ada yang Baginda belum lahir ini. Nah, itu katanya. Udah Pak? Yang ini ada yang 867. Tapi ini kan udah ada Islam di sini. Allah dipakai dalam semua versi kitab suci. Oke. Ini. Orang Kristen di Aljazair, Mesir, Irak, Yordan, Lebanon, Malaysia, Brunei pakai kata Allah juga. Nah, ini abad ke-5. Apa ini? Umat beragama lain yang secara aktif menyebut Tuhan dengan kata Allah antara lain itu penganut Babisme, Bahai, Mat, Dean, Yahudi Misrahi, serta Sikhisme walaupun tidak secara eksklusif. Ini dia, ada ensiklopedia. Oke. Jadi itu data yang bisa saya tunjukkan. Oke, silakan. Oke.
Saya di awal memang menyatakan bahwa bangsa Quraisy juga sudah mengenal kata Allah, Pak. Nah, yang mau saya tanyakan ini, apakah huruf yang digunakan untuk mentranslate kata Allah itu dengan double L atau dengan single L, Pak? Ya, kalau Dengan itu single lam. saya tidak tahu kalau sampai itu. Nah, Tetapi itu makanya. yang pasti Gini, Pak, bahwa gini, giliran saya ngomong ya, Pak ya. Ya, soalnya tadi kan bertanya, Bro. Kalau Bro nggak Iya, bertanya, nggak aku jawab. kan Bapak nggak tahu. Bapak kan nggak tahu bilangnya. Makanya saya mau ngasih tahu. Ya udah, kasih tahu lah, kasih tahu. Iya. Di dalam bahasa Arami, penggunaan kata Allah itu hanya single lam, Pak. Lem. Sementara penggunaan kata double L untuk merujuk pada nama pribadi itu baru dilakukan setelah Islam datang, Pak. Bahasa-bahasa Alkitab yang merujuk pada nama Allah itu single L, Pak. Oh, kenapa ini bicara abad yang udah tua masuk ke abad yang baru-baru ini? Bentar Pak Billy, biarin dia jelasin, Pak Billy. Oke, nanti pertanyaan saya bisa ditanya, Bro. Ya, silakan, Pak. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak ya saya minta waktu untuk. Siapa yang membuat itu menjadi nama Allah? Membuat itu menjadi nama Allah, maksudnya gimana, Pak? Yang pakai double L, yang pakai double L ya. Kan itu kan kamu bilang abad ke-8 baru memakai itu menjadi nama Allah. Sedangkan baginda kan hidup di abad 7 itu. Ya. Ya, kenapa? Siapa yang membuat itu menjadi nama Allah? Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya, Pak. Karena gini, sebelum Islam lahir, orang Quraisy juga, Pak, sudah mengenal kata Allah, Pak. Quraisy itu apakah Islam? Bukan, Pak. Berarti Allah itu bukan Islam. Islam dalam pemahaman syariat atau Islam dalam pemahaman ajaran dari Nabi Ibrahim, Pak. Loh, Nabi Ibrahim memang Islam? Ajaran yang dibawanya, Pak. Ajaran keselamatan. Wah, berarti Bro ini Ibrahim yang mana ini? Ya Abraham, Pak. Emang mana lagi, Loh, Pak? Beda Abraham itu, Pak. Nggak ada agama Islam itu. Bukan agama Islam, Pak. Ya, apa? Ajaran keselamatan. Ajaran keselamatan Abraham apa rupanya? Ya itu yang Hanif itu, Pak. Jalan yang lurus. Iya, jalan yang lurus itu apa? Mentauhidkan Tuhan, Pak. Loh, kalau mentauhidkan Tuhan, agama Batak juga mentauhidkan Tuhan. Lah ya iya. Oh, berarti kami memandangnya itu adalah ajaran aslama, Pak. Ajaran keselamatan. Berarti gini ya, Bro. Tauhid itu kan Allah yang banyak dijadikan satu, itu tauhid. Karena tauhid itu kan persekutuan. Salah pemahamannya seperti itu. Salah. Jadi, kalau tauhid dimaknakan seperti itu. Ahad itu bukan kesatuan, Pak. Tauhid. Iya, tauhid itu mengesahkan Allah, mengahadkan Allah, Pak. Kenapa kita mengesahkan Allah? Berarti Allah itu enggak banyak. Itu namanya mengesahkan. Itu itu kata aktif dan menghasilkan sebuah yang pasif. Itu namanya mengesahkan. Contoh ya, kalau diesahkan itu pasif, mengesahkan itu aktif. Tapi kalau esa itu enggak diapa-apain, itu kata dasarnya. Itu, Bro. Jadi kalau Bro arti tauhid itu seperti itu, ya repot. Gini, Pak. Sepanjang yang saya tahu, tauhid itu adalah keilmuan, karena memang tidak termuat, Pak, di dalam Al-Quran. Tauhid itu adalah keilmuan yang mengesahkan, Pak, atau mengahadkan Allah di antara ilah-ilah yang lain. Oh, jadi ilah-ilah yang lain itu banyak, kemudian jadikan satu gitu? Enggak, bukan gitu pemahamannya. Pada saat itu memang ilah banyak, Pak. Setiap orang memiliki ilahnya tersendiri. Ya. Nah, tauhid ini adalah mengilahkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang benar di antara ilah-ilah yang lain, Pak. Oke. Sekarang yang saya tanya itu, Allah itu kan di abad 8 tadi kan menjadi nama. Baginda kan itu kan hidup di abad ke-7 kan? Bukan? Gini.
bangsa Quraisy juga pada saat itu, pada zaman Nabi Muhammad, ditanya nih sama Nabi Muhammad. Ketika mereka ditanya, mereka ini kafir Quraisy, Pak. Siapakah yang menciptakanmu? Mereka akan menjawab Allah, Pak. Oke. Jadi pada dasarnya mereka sudah mengenal kata Allah ini, Pak. Cuman ada perbuatan kesirikan yang mereka lakukan. Jadi menyembah Allah dengan perantara patung-patung. Sebetulnya tujuannya ke Allah, cuman patung-patung ini dijadikan sarana sebagai penyembahan kepada Allah. Ilah-ilah yang mereka buat ini sebagai sarana untuk penyembahan kepada Allah. Nah, Nabi Muhammad datang untuk memberikan penjelasan tentang apa yang mereka lakukan itu adalah salah, bentuk kesyirikan dengan menyembah patung yang mereka anggap ilah, yang mereka anggap sebagai anak Allah ini untuk menyembah Allah. Kenapa nggak langsung aja? Gitu. Karena itu adalah perbuatan syirik. Itu Pak sebetulnya. Nah, kalimat tauhid itu adalah mengahadkan Allah, artinya gini, saya kasih analoginya seperti ini. Gubernur itu banyak, Pak. Tapi bagi kami, Ridwan Kamil gubernur yang benar. Paham nggak maksudnya, Pak? Karena saya di Bandung nih, saya orang Jawa Barat. Gubernur itu banyak, di Indonesia itu gubernur banyak. Nah, ahad ini adalah memisahkan Ridwan Kamil dari gubernur-gubernur yang lain sebagai gubernur yang memang benar sebagai gubernur Jawa Barat, gitu loh Pak. Oke, berarti dari Allah yang banyak itu dipilihlah satu Allah yang benar. Gitu. Ilah Pak, bukan Allah, ilah. Oh, jadi ilah yang banyak dipilihlah satu menjadi ilah yang benar gitu. Ya, yang bernama Allah itu. Yang bernama Allah itu. Tapi kalau itu berkaitan dengan Quraisy, Allah itu bagi orang Quraisy kan yang punya 3 putri itu toh. Al-Asa, Iya. Al-Usa, dan Al-Manat itu. Iya, betul. Kan Mengapa, saya tadi sudah jelaskan. Pertanyaan saya begini. Mengapa Allah yang dipahami oleh Quraisy yang punya 3 putri itu diadopsi oleh baginda Muhammad menjadi nama Allah kalian? Diadopsi gimana maksudnya, Pak? Ya kan diadopsi, toh. Nama itu kan sudah ada, bro. Betul, mereka juga menyembah Allah, Pak. Menyembah nama Allah itu sebagai nama pribadi. Cuman proses penyembahannya, cara penyembahannya melalui ilah-ilah tadi yang dibuat itu. Makanya disebut perbuatan syirik. Kan tadi saya sudah nyatakan, ada salah satu ayat yang mengatakan ketika para Quraisy ini ditanya, siapakah yang menciptakan kalian? Mereka akan menyebut Allah, Pak. Mereka udah tahu Allah itu. Sekarang bahwa yang pertanyaannya, apa bedanya Allah Quraisy itu dengan Allahnya Islam? Kan sama itu toh. Oh, sama aja. Karena berarti, kan bersumberkan dari Ismail, dari ajaran Ibrahim. Cuman ada pergeseran kesesatan yang dilakukan oleh para sekarang pertanyaan muncul lagi pertanyaan yang melakukan itu. Oke, sekarang pertanyaannya, dari mana kalian tahu bahwa itu ajaran dari Ibrahim? Kitabnya di mana? Milah Ibrahim itu ada di apa sih disebutnya? Iya, di kitab mana? Di kitab mana itu? Nggak ada, Pak. Emang nggak ada itu. Oh, berarti bro ini punya ajaran berasal dari kitab yang tidak ada? Bukan, maksudnya sudah tidak ada lagi, Pak. Maksudnya sudah tidak ada lagi. Oke, sekarang pertanyaan saya. Kapan kitab itu menjadi tidak ada? Nah, itu yang saya nggak tahu, Pak. Ah, di situ. Jadi, kalau bro mengatakan tidak ada lagi, pertanyaannya begini ya. Karena di Quran kan dikatakan kepada baginda itu kan, kalau ada keraguan padamu tentang wahyu ini, bertanyalah kau kepada ahli kitab. Oh, itu bukan masalah keraguan dalam konteks yang berarti gini. Dengerin gini. Okay. Ketika Allah menceritakan tentang penyelamatan Bani Israel, Tuhan tahu nih isi Nabi Muhammad. Makanya Allah menyatakan sama Nabi Muhammad, apa yang saya ceritakan ini, jika kamu tidak yakin, kamu boleh tanya sama kitab-kitab. Sama ahli kitab. Hanya cerita itu. Hanya pada saat Tuhan menceritakan tentang sejarah-sejarah Nabi. Oke, ini pertanyaannya ya harus kamu bisa pahami. Saya tunjukkan pertanyaan. Karena aku pernah tanya ini. Ya mudah-mudahan kau bisa memahami lah pertanyaan ini.
Ya, oke. Ini nih, saya tanya gini kan. Ini pertanyaannya. Coba bro pikirkan aja. Nah, ini. Pertanyaan ini ya. Pertanyaan saya, Quran sempurna, tetapi mengapa Allah malah perintahkan baginda untuk bertanya kepada Alkitab kalau ada keraguan-keraguan? Siapakah yang salah? Apakah Allah? Mengapa Allah harus meminta kepada baginda itu bertanya kepada ahli kitab? Dari sini kan bisa kita lihat bahwa ahli kitab sudah ada waktu itu. Yang namanya ahli kitab kan mereka punya kitab. Pertanyaannya di sini, siapakah ahli kitab tersebut? Di mana kitab mereka yang masih dipakai ahli kitab pada saat itu, pada saat baginda masih ada? Kalau dikatakan ini sudah hilang, kenapa bisa hilang? Allah gagal kah? Nah ini, coba dulu bro, paham ini. Oke. Yang disebut dengan ahli kitab yang dinyatakan pada Nabi Muhammad adalah orang-orang yang memahami kitab Taurat dan kitab Injil pada saat itu, Pak. Oke, berarti bisa dikatakan pada saat baginda Nabi Muhammad masih hidup, ahli kitab masih ada. Yang namanya ahli kitab kan pasti punya kitab. Iya. Oke, sekarang di mana itu kitab sekarang Pak Bos? Kitab apa Pak maksudnya? Ya kitabnya orang ahli kitab ini. Ya orang-orang Yahudi. Iya, masalahnya Kitabnya sekarang orang-orang Yahudi. ini maksud aku kan yang kutanya itu berarti ahli kitab dan kitabnya orang Yahudi masih ada pada zaman baginda gitu. Betul. Nah, pertanyaan saya, kitab yang palsu itu yang mana? Kitab yang palsu. Iya kan begini kan. Dalam Quran kan kalau dibaca Qurannya bro itu dikatakan ada yang kitab Taurat dan Injil sudah dipalsukan. Tapi di satu sisi ditambahkan membuat gini. Kalau saya memahami seperti ini, Pak. Bahwa ada sebagian ahli kitab yang membuat ayat dan seolah-olah itu berasal dari Tuhan, Pak. Jadi bukan kitab Tauratnya yang palsu atau kitab Injilnya yang palsu, tapi ahli kitab ini, orang-orang ahli kitab ini membuat ayat yang seolah-olah dan mereka menyatakan ini dari Tuhan gitu, Pak. Oke, pertanyaan saya kan bro gini kan. Pertanyaan saya, kalau bro mengatakan bahwa ahli kitab sudah ada menambah kitab, berarti kitab itu salah. Kitab itu salah, tidak, Pak. Yang salah itu yang dibuat oleh ahli kitabnya. Iya, kitab yang dibuat ahli kitab itu kan salah. Tetapi dalam premis lain, mengapa Allah malah bertanya kalau ada keraguan kepada ahli kitab yang buat kayak gitu? Akan ini menimbulkan. Apakah Allah sudah tahu bahwa ahli kitab membuat kitab-kitab? Tapi ketika ada keraguan padamu, tanyalah sama ahli kitab katanya. Ini gimana posisinya ini? Oke, saya jelaskan ya Pak ya. Saya jelaskan ya. Oke, siap? Ya. Gini Pak. Allah menyatakan hal tersebut pada saat Allah bercerita tentang sejarah-sejarah Nabi. Kalau Muhammad dalam keraguan, coba tanyakan ini pada mereka yang memiliki kitab. Nah, itu beda konteks dengan saat Allah menyatakan bahwa ada ahli-ahli kitab yang membuat ayat di luar Tauratnya, di luar kitabnya, dan menyatakan ini adalah dari Tuhan, gitu loh Pak. Berarti pada waktu itu ada dua dong kelompok ahli kitab. Ada satu ahli kitab yang benar, yang Allah kepadanya disuruh untuk bertanya. Iya memang ada, Pak. Oke, tetapi memang ada dinyatakan dalam Al-Quran juga bahwa ada sebagian ahli kitab yang benar, ada sebagian juga ahli kitab yang tidak benar. Pertanyaan saya, siapakah yang punya ahli kitab yang benar itu dan siapa yang tidak benar itu? Nah itu saya nggak tahu Pak. Tapi lepas itu semua tentunya merujuk pada ahli kitab Taurat dan ahli kitab Injil. Iya, artinya gini, ada ahli kitab Taurat dan Injil yang palsu, ada ahli kitab Taurat Injil yang asli. Apa begitu? Ya. Oke, pertanyaannya, siapakah ahli kitab yang palsu ini dengan ahli kitab yang benar
yang kepadanya Allah menyuruh kalau ada keraguan pada baginda ditanya kepadanya? Namanya maksudnya, siapa katanya namanya, Pak? Mau namanya atau golongannya pun apa? Kitabnya di mana sekarang? Oh, saya nggak tahu, Pak, namanya. Namanya siapa? Berarti gini, mengapa Allah itu tidak menjaga kitab Taurat, Injil yang asli yang masih ada pada zaman baginda? Baru kan begini kan, karena kitab Taurat dan Injil yang masih asli itu, mengapa nggak disatukan baginda dengan wahyu yang diterimanya? Lah, zaman Musa aja, zaman pasca Musa aja, kitab aslinya sudah nggak ada, Pak. Loh, jangan bilang begitu, Waktu- nggak ada. Berarti Waktu pengusiran ke Babel, semua kitab-kitab dihancurkan loh, Pak. loh, zaman Quranmu saja, tadi kamu baru mengakui bahwa Allah SWT menyuruh baginda bertanya kepada ahli kitab yang benar. Betul, Bukan betul. Jadi sekarang kau bilang lagi tidak ada lagi kitabnya. Yang benar itu Betul. kamu atau yang benar itu Nah, Allah. makanya gini, Pak, di dalam Alkitab kan disebutkan bahwa Uzair ini, Ezra ini diberikan kuasa untuk mengingat Taurat. Nah, kalau saya tanyakan berbalik sama Bapak, ada nggak catatan dari Uzair ini tentang Taurat yang asli itu? Tentu Bapak juga tidak akan bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, maksud saya gini, tadi pertanyaan Bapak bahwa Al-Quran ini sempurna. Bentar, Pak, saya biarkan selesaikan dulu. Alkitab ini sempurna bukan dalam pengertian menyempurnakan kitab-kitab yang dulu yang memang tidak sempurna, bukan, Pak. Kitab-kitab terdahulu sempurna di zamannya. Taurat sempurna di zamannya, Injil juga sempurna di zamannya. Yang maksudnya sempurna di dalam Al-Quran adalah telah selesainya semua risalah yang diberikan oleh Allah untuk dijadikan sebagai panduan bagi manusia. Aku jadi contohnya lihat kalian Islam ini. Contohnya coba gini, lihat. Pak. Bentar. Saya berikan contoh. Tadi Bapak ngomong saya nggak potong loh, Pak. Ini lihat tuh ya. Sebentar. Lihat ini ya. Alif Lam Ra. Suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi yang Maha Kuasa. Baru dikatakan kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Tetapi apa yang baru sampaikan itu aku nggak pernah baca di dalam kitab Quran loh. Sekarang saya mau tanya, aku percaya kepada yang tertulis di Quran kah dalam diskusi? Ada, Pak. Ada dalam Al-Quran. Sekarang aku gini, sebentar dulu. Kalau kamu bicara tadi tentang Uzair dengan zaman Muhammad itu udah ribuan tahun bro jaraknya. Tetapi sekarang yang kita bahas ini kan zaman baginda Muhammad, bahwa Allah Anda itu menyuruh baginda untuk bertanya kepada ahli kitab loh. Jadi nggak ada hubungan dengan zaman Esra kalau kau samakan Uzair dengan Esra. Itu nggak ada hubungan, ribuan tahun itu jaraknya. Karena Esra itu zaman Babel itu sekitar tahun berapa ya? 500-an sebelum Masehi. Nanya tentang siapa orangnya ahli kitab itu. Saya jawab saya nggak tahu, Pak. Iya, sekarang tentunya itu merujuk kepada ahli kitab orang Yahudi sama ahli kitab orang Nasrani, Pak. Makanya tadi kan ada bentar. Al-Quran adalah sempurna itu disebutkan di dalam Al-Baqarah ayat 150, Pak. Kesempurnaan Al-Quran itu dinisbatkan pada telah selesainya semua risalah yang Allah berikan kepada manusia sebagai petunjuk, Pak. Taurat memang sempurna di zamannya. Injil juga sempurna di zamannya. Begitu juga Zabur sempurna di zamannya. Kalau misalnya Taurat sempurna menjadi satu ketetapan buat manusia, tentunya nggak akan ada lagi Zabur, Pak. Nggak akan ada lagi Injil. Loh, dalam proses penurunan risalah, Allah itu bertahap, Pak. Sebentar. Yang aku tanya itu, jangan lari kemana-mana dulu, bro. Yang aku tanya tadi dengan cantik itu, Allah menyuruh baginda bertanya kalau ada keraguan, tanya sama ahli kitab. Siapa ahli kitab ini? Ahli kitab yang masih benar. Saya tanya, kalau pada saat Allah menurunkan wahyu kepada baginda, masih ada kitab Taurat dan Injil yang benar, walaupun di sisi lain ada yang palsu. Mengapa Allah itu tidak menyatukan saja kitab Injil yang benar dan Taurat yang benar ini menjadi satu dengan wahyu yang terbaru di Quran? Itu yang saya tanya, kenapa? Loh kok gitu pertanyaannya? Ya itulah pertanyaan. Mengapa?
Kenapa Allah tidak menyatukan Zabur Iya. dan Injil yang benar? Dengan Ya itu, Al-Quran itu Zabur dan Injil yang benar, Pak. loh, kalau Al-Quran itu Zabur dan Injil dan benar, mengapa Allah yang menurunkan kitab Quran itu justru disuruh lagi bertanya kepada ahli kitab Taurat, Zabur dan Injil yang benar? Untuk konfirmasi, Pak. Untuk Ya sekarang, konfirmasi oke, jika kalau Nabi Muhammad tidak percaya, tapi kan itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad. Oke, berarti kalau begitu Allah tidak tahu dong, terbatas dong dia. Masa Tidak Allah tahu menyuruh? bagaimana menurut Bapak? Kan Allah yang berikan. Justru Allah menantang Nabi Muhammad, jika kamu nggak percaya dengan apa yang saya omongkan, silakan kamu tanyakan sama mereka yang memiliki kitab. Ada nggak yang saya ceritakan ini? Tapi kan Nabi Muhammad tidak melakukan itu. Dia sungguh-sungguh percaya dengan apa yang Allah firmankan kepadanya. Itu hanya bentuk tantangan saja. Berarti bro ini nggak paham yang aku tanya tadi. Bukan nggak paham. Saya paham maksud Anda. Iya. Dan itu jawaban saya. Ya udahlah, kalau udah itu jawabannya, ayo yang lain. Boleh nambahin dikit? Iya silakan. Kalau tadi bilang Bapak itu Al-Quran itu adalah Taurat dan Injil yang benar. Mengapa itu dalam bahasa Arab, Pak? Kita tahu Taurat itu bahasanya Ibrani, Injil itu bahasa Yunani. Kenapa di dalam Quran itu dikatakan Injil dan Taurat itu berada dalam Quran? Berarti dikatakan Quran itu adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Quran dalam bahasa Arab. Tahu nggak maksud pertanyaannya, Pak? Karena nabinya orang Arab, Pak. Nggak mungkin nabinya orang Arab pakai bahasanya bahasa Ibrani yang nggak dia pahami. Berarti Taurat itu bahasa Arab itu? Enggak, bukan. Tadi kan Bapak berkata bahwasanya Quran itu adalah Quran Taurat, Zabur, itu Injil. memuat semua risalah yang termuat juga di kitab-kitab terdahulunya. Al-Quran ini adalah risalah Allah yang termuat juga dari kitab-kitab yang terdahulu. Gitu. Jadi Al-Quran ini adalah Zabur, Injil, Tauratnya masuk semua menjadi sebuah ketetapan yang sempurna, yang sudah disempurnakan, yang udah terakhir. Nggak akan ada lagi ketetapan setelah Al-Quran ini. Gitu loh Pak maksudnya. Boleh saya pengen tahu satu ayat aja dalam Taurat yang ada di dalam Quran, Pak? Dilarang membunuh adalah. Kemudian mengesahkan Allah ada tentunya. Itu yang Bapak maksud itu adalah Taurat. Ya, termuat kan di dalam Taurat itu. Di kitab Hindu ada juga, apakah itu Taurat juga, Pak? Ya, Al-Quran kan nggak berbicara tentang kitab Hindu, bro. Enggak, jadi begini Pak, Anda mengatakan di Al-Quran ada karena jangan membunuh itu ada, jangan mencuri ada, itulah bagian Taurat. Nah, sedangkan kitab Anda itu yang terakhir, di kitab Hindu juga ada itu, apakah itu di kitab Hindu disebut juga di dalam Taurat? kitab undang-undang juga ada Pak, jangan berarti, membunuh. Pak, yang dinamakan dengan Taurat itu adalah 10 hukum yang baku, bukan jangan Anda mengatakan mengambil dari ayat 1 ayat sana, jangan membunuh, jangan apa semua diambil comot sana comot sini, yang baku lah Pak. Di mana 10 hukum Musa? Ayo tampilkan. Jadi sedikit, hukum Taurat itu kan ada 10 yang dituliskan di loh batu itu. Itu tidak pernah dipisah, dan itu bukan ditulis oleh jarinya Musa, tapi ditulis oleh Allah itu sendiri. Pertanyaannya, mengapa Allah sudah menuliskan itu dengan jarinya sendiri, tetapi tiba-tiba di Quran itu kok begitu? Nah, ini renungkan saja. Nah, tambahan sedikit kan, kalau kita berbicara Taurat, Pak, kalau orang Ibrani, Torah itu 5 kitab Musa, Pak, nggak termasuk dalam kitab Nevi'im dan Ketuvim, Pak. Jadi kalau Bapak bilang Ezra, itu dia bukan Torah, Pak. Ezra itu masuk ke dalam Nevi'im ya. Maksudnya gini, Ezra itu diberikan kemampuan oleh Hasim untuk mengingat Taurat. Itu Pak maksudnya, bukan Ezra ini masuk ke dalam Taurat, bukan.
Enggak, saya nggak mengatakan Esra masuk ke dalam Taurat. Yang saya katakan Quran itu adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Quran yang Bapak katakan tadi. Bahwasanya di Quran itu telah termaktub di situ Torah, Injil, kan begitu premis Bapak tadi kan? Iya, betul. Nah, balik tadi yang ke pertanyaan fundamental. Torah itu kan 10 Commandments, ada yang 10 perintah ditulis dalam batu. Apakah di dalam Quran itu tertulis 10 Commandments? Secara bahasa yang sama tentu tidak, Pak. Tapi secara dalam pengertian dari konteks yang ada di dalam Al-Quran, itu memuat 10 hukum Taurat. Nah, yang dibilang Bro Erben tadi, kalau sudah berbicara tentang Torah, 10 Ten Commandments, itu nggak terpisah yang menulis itu dari Tuhan. Itu dalam bentuk wadah 2 loh batu, kan gitu. Kalau boleh, Bapak boleh menunjukkan ayat dari Ten Commandments itu tidak terpisah, Pak. Itu satu kesatuan, 10 perintah. Apakah di Quran ada gitu termaktub? Pertama, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang, itu sampai 10 lah itu. Ada yang ke-6, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Secara kompleks adakah tertulis di Quran gitu, Pak? Karena itu berbicara tentang Torah gitu. Secara konteks ya, Pak ya? Secara konteks. Kompleks. Secara konteks apa secara tulisan sama seperti itu? Utuh bulat. Secara kompleks, secara keseluruhan. Kalau secara konteks daripada ada, hukum. tapi secara tulisan utuh, tekstual yang dituliskan di dalam 10 perintah Tuhan itu memang tidak ada. Tapi secara konteks kita bisa pahami bahwa konteks itu sama dengan apa yang disebutkan di dalam 10 hukum Taurat tersebut. Pak, kalau cuma jangan membunuh, jangan itu, Anda berdasarkan itu dah hukum Taurat, Pak. Dikit semua kitab undang-undang negara ada juga. Apakah kitab undang-undang negara itu disebut betul. kitab Taurat? Artinya kan jangan membunuh juga termuat di dalam 10 hukum Iya, Taurat, yang betul nggak? kami mau minta di mana Al-Quran menyatakan keutuhan 10 hukum itu tertulis. Ada nggak? Kalau itu ada Kalau tertulis, secara tekstual, dengerin bro. Kalau secara tekstual, gue jawab nih, tidak ada. Tapi secara pemahaman konteks, itu memuat 10 hukum Taurat. Bisa dipahami nggak jawaban gue? Kalau lu menuntut harus sama tulisannya, A sampai Z-nya seperti apa yang termuat dalam 10 hukum Taurat, nggak ada, lu nggak akan dapatin itu di Al-Quran. Kalau begitu di mana ayat jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia? Ayo, saya mau lihat. Ada 2 hukum yang saya ingin tanya. Di mana di hukum yang dalam Al-Quran menulis bahwa jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, dan di mana dikatakan ingatlah dan kuduskanlah kamu akan hari Sabat. Itu aja. Kalau ada aku mualaf hari ini. Kalau nggak ada bagaimana? Hari Sabat itu kan khusus buat Yahudi, bro. Hari Sabat itu dalam maklumat, dalam satu keutuhan. Kristen juga nggak melakukan hari Sabat. Enggak. Sekarang saya enggak maksudnya standar janda. Sabar. Supaya Anda mengetahui bahwa dalam Al-Quran kamu itu mengenal 10 hukum Musa. 2 hukum itu harus ada. Ayo. Terserah kamu comot di mana. Nggak ada. Berarti kamu seperti kitab undang-undang negara lainnya, bukan mengenal kitab undang-undang, bukan mengenal kitab Taurat. Itu aja yang kamu harus paham. Gini, gue jawab ya. Di mana tertulis? Berjawab ya. Jangan mengingini istri sesamamu. Gue jawab ya. Ada nggak? Gue jawab ya. Silakan Pak, dijawab. Silakan. Oke. Soal tentang hari Sabat itu berlaku hanya untuk orang Yahudi. Itu ada ketetapannya dalam Al-Quran. Bagi orang Islam, hari yang dimuliakan itu adalah hari Jumat. Bro, bukan Kristen itu, juga bro. tidak menggunakan hari Sabat sebagai hari kamu nggak untuk usah jelaskan beribadahnya. tentang hari Sabat. Yang saya minta keutuhan yang maksudnya tertulis sebagai kamu mengenal hukum Taurat Musa, harusnya kamu tertulis ada itu. Kan nggak ada. Dan ini kalau ditulis seperti itu, memang kan gue jadi dari awal gue jawab tidak ada. Apa beda kitab Anda dengan kitab undang-undang negara yang lain? Di situ ada nggak di kitab kamu mengatakan jangan begini, Pak? Premi ke lo bahwa di PB juga nggak ada tentang pengkudusan hari Sabat yang sekarang dilakukan oleh Kristen, kan nggak ada. Kami minta itu Pak Iga. Kami minta 10 hukum yang tertulis yang di Al-Quran aja lah. Sudah itu ada cukup aja. Mana? Secara Ada nggak? konteksnya, Pak. Secara konteks ya. Ah, Teman-teman udah Secara konteks dijawab, ya, bukan agak secara ada. tulisan ya. Kalau secara tulisan
Dari awal gue udah menyatakan bahwa tidak ada. Jadi Oke. gini Pak Bro. Karena kamu Pak, ada kok tertulis itu 100 hukum itu loh. Di situ semua Bentar, ada. Pak Tambunan udah dijawab, kagak ada. Udah kita Ya. nggak usah maksain. Pak Igas. Ya, Ya, dia artinya ini gini. sekarang dia ini. Bentar dulu. Bentar Nggak dulu usah Pak Tambunan. Kita Tadi diskusi santai aja lah kita. lembut aja kita. Jadi Ya, gini benar. Pak Igas. Emang Bro Billy ini selalu berapi-api. Sebentar, Bukan, Pak Igas. bukan. Bukan. Pak Ya, lanjut Pak Igas. Reben, lanjut Pak Reben. Sebentar dulu, sebentar. Sedikit aja. Bentar, Aku bentar, Pak ada Billy. kerjaan. Jadi gini, bedanya ya, kalau di Quran, hukum Taurat itu hanya dikatakan nggak tahu di mana, tapi dikatakan disempurnakan dan lain sebagainya, itu aja. Tapi kalau di Kristen, hukum Taurat yang 10 itu, bahkan seluruh kitab Yahudi, itu kita terima, kita satukan, plok, bulat-bulat. Sama bro, sama. Kitab kita dengan orang Yahudi. Sama. Kenapa? Karena kekristenan itu akarnya dari Yahudi. Karena Yesus juga orang Yahudi. Para rasul juga orang Yahudi. Tetapi, baginda Muhammad, nggak ada hubungan loh. Bahkan kisah-kisah di dalam kitab Yahudi, yang dipelihara orang Yahudi, dengan kisah-kisah yang ada di dalam Quran, bukan hanya berbeda, bertempur. Nah, betul itu kasih sejati. Lanjut, betul. Aku selalu betul, tenanglah kau bro. Emang kenyataan seperti itu. Lanjut, Nah Bro. itu, jadi ini menjadi pertanyaan. Yo. Kalau Quran itu sebagai wahyu penyempurna, mengapa tidak menyatukan dengan kitab Taurat dan Injil yang waktu baginda Nabi menerima wahyu, masih disuruh bertanya kepada ahli kitab dan ahli itu. Artinya masih ada kitab itu. Kenapa nggak disatukan? Supaya orang, jangan-jangan karena wahyu ini sesuatu yang berbeda, jadi tidak berani untuk disatukan. Karena kalau disatukan, maka akan terjadi pertempuran demi pertempuran. Dalam data, bukan pertempuran orang, dalam data. Kalau kami bro, Kristen, bulat-bulat, diterima, pluk, diterima semuanya. Betul kan? Bro Billy? Ayo Iga, ayo jawab. Enggak betul. Loh, Si Billy ada di sini rupanya si Enggak Billy. betul. Halo Billy. Enggak semuanya plek. iya, yang Kalian mana? tidak semuanya plek. Yang mana yang kami Yang mana, tolak? yang mana? Coba. Ya sahabat cuma aksen doang. Itu pun tidak plek banget seperti cara Yahudi yang benar menyalahi sahabat. Berarti kamu nggak Jadi nangkap kalau yang dibilang aku bilang hiasan gimana aja, sih? Hal itu hanya hiasan aja. Enggak, kalau buat kamu Loh, kamu nggak nangkap kalau yang kamu aku bilang bilang? plek banget. Aku ngikutin dari tadi. Kamu bilang plek, nggak plek. Itu. Kejadian Nah, 1 maksudnya- sampai Masalah makanan. Maliake. Tar dulu. Dengar dulu. Kau ngerti nggak? Masalah Kejadian. makanan. Kau dulu. Kau kan dari tadi ngomong terus. Bukan, supaya Bentar, kamu bentar, jangan bentar. salah. Supaya Kau kamu dulu, jangan kau salah. stop dulu. Kau bilang Bentar, plek. bentar Kau Bro bilang Billy, plek. jadi Hanya aku ngomong. Kau bilang plek. biar dijelaskan Bro. Billy, Masalah Billy. makanan aja kalian. Loh. Masalah makanan Ini. kalian enggak. Gimana Billy, kalau Billy, Berarti kagak kau nangkep, nggak Billy. nanggap dia nih, nggak nanggap. Kagak nangkep. Ya tahu gua Apa? dari tadi gua udah sejam ngikutin masalah tadi Kagak. Iya. perdebatan masalah Ezra. Yang ditangkap apa coba? Coba. Apa yang aku bilang Coba tadi? yang ditangkap apa? Ya kan kau bilang kan plek Iya. 10 hukum kan? Nah, Iya. 10 hukum kan? Iya. Enggak salah seluruh hadis Farod. seluruh kitab Yahudi, Enggak. kitab Taurat, Tadi kan kau kitab Jabur, Kenapa? kitab nabi-nabi, nabi besar, nabi kecil, itu semua Hmm. diterima Kristen, Nah, disatukan itu, ya. dengan PB, Disatukan. blok Kitabnya. semuanya. Kita nggak Kitabnya. bisa itu, kita nggak plok tolak kita. enggak plok sayang. Kalau plok itu terjemahan ngaco. Sekarang kutanyalah sama kau bro, Iya. kitab mana? Gimana aja mulai dari kejadian 18 ngaco. Dengar dulu. Dengar dulu. Ya. Dengar dulu. Kitab mana yang ditolak orang Kristen dari 239 kitab Yahudi, yang mana ditolak? Ya kalau ditolak tidak. Kalau Kristen Wah, tidak itu. ditolak. Tapi Berarti kau dari tadi gimana? Plek Itu sama. yang aku bilang. Billy ini Nah, Tapi
dengar dulu Billy. Bukan Tapi gitu, kalau kalau di kau bilang dalam plek sama, kalau kau bilang plek sama, nggak sama lah. Bil, Plek sama itu kan generalisasi. Bil, baca chatin dulu kok, Bil. Sabar dulu kok, Bil. Nanti live Pak kasih kok, sabar dulu. Masalahnya nggak pleknya kenapa? Iya. Makanan aja kalian makanan Iya. terus. Boleh Bil, Sahabat kalian nggak sabar. Dengarin. Sabar dulu kok, Bil. Ya lanjut. Dengar ya Billy ya. Yo, lanjut. Kitabnya dari Kejadian sampai Maliaki orang Yahudi. Ah, itu aja salah. Tunggu kisah. Itu pun salah. Ini belum Itu selesai. salah. Brother kasih. Oh, nggak ada kejadian dari Maliaki itu salah. Kejadian dari Maliaki itu salah. Kejadian Dengar dulu. sampai Tawarik itu yang benar. Kalian menyalahkan aturan. Bil, Bagaimana sama susunan aja Yahudi, salah. Yahudi mana sih kamu? Bil, Lo nanti- semua nanti- Yahudi mengetahui Dengar semua dulu. Berapa sih? akhir Berapa? dari kitab Bentar. Tanakh. Dengar dulu. Akhir dari kitab Tanakh itu adalah Divrei Hayamim. Dengar dulu. Aku bukan heran lihat itu, kau. bukan Nabi Maliaki. Billy, Dengar sabar dulu. Salah terus dari tadi. Masa kau bilang dari Bil. Kejadian sampai Maliaki? Iya, nanti Bil. ada yang Pak Ya, kasih lanjut, nanti Jo. Billy. Dengar Yo, ya. lanjut. Sabar kok, my brother. Oke, dengarin ya. Nah, Memang. dia suruh kita dengar ya kita dengar. Di sini tuh boleh sanggah kalau begitu. Oke, dengarin ya. Nanti sama-sama deh kasih kasih kita debat berdua saja. Oke, dengarin dulu. Kasih selesai dulu dengan Muslim. Jadi gini ya. Nah, Sebentar, supaya Billy ini jangan salah paham. Kita PL itu kan 39. Memang dalam bentuk penyusunannya di Yahudi beda dengan di Kristen. Beda ya. Penafsirannya juga berbeda di Yahudi dengan di Kristen. Tetapi kitabnya itu A, B, C, D sampai Z-nya itu isi di dalamnya itu tidak ada yang ditolak oleh orang Kristen. Mengerti, Bro? Mengerti nggak? Oke, Itu. jadi begini, Kalau brother. penafsiran, penyusunannya, oke berbeda nggak masalah. Bukan itu yang saya bahas. Bro, masalah. Bro, kasih. Masalah itu. Jelas masalah. Kalau kau bilang nggak masalah. Karena aslinya tidak demikian. Jadi Mas, begini, sebentar, Bro, kasih. Nanti ke sesi kedua aja. Ya, Bro, sesi kasih kedua. sama Billy, ini kita selesaikan Iya. dulu dengan Muslim. Oke, Bill? Pak Igas. Iya, Pak dengan Igas. Pak Igas dulu. Biar Udah nggak bikin kopi tertutur dulu. Ngopi, Igas. sambil ngopi dulu. Oh, Iya, Pak iya. Igas udah ngopi belum nih, Pak Igas? Kenapa? Ya. Oke itu ya. Memang kalau penafsirannya itu berbeda karena kita kan memahami konteks PL itu kan dalam terang Injil. Kalian kan belum menerima Berarti secara Injil. plot itu nggak benar lah ya. Loh, huruf-hurufnya itu diterima semua. Itu. Tapi ya kalau Bukan ini kalau plug secara general enggak. loh, Kalau kalian terima secara plug kitabnya ya oke. Tapi kalau kamu ngomong semuanya plug sama nggak? Sama terjemah salah. ya kalau Gimana? terjemahan ya wajar berbeda. Ini Bro. Bill, Oh nggak Ini boleh bukan wajar, tidak boleh ini mengenal bukan ilmu berbicara mengurangi. tentang terjemahan. Bill. Tidak Ini boleh. Saya berbicara tidak tentang- berbicara terjemah. Kamu lari-lari. Kalau terjemahan disalahkan berarti itu menambah ilmu mengurangi. Loh. Contohnya Kejadian 18 dikatakan Tuhan Aku berzikirlah Tuhan. heran. Padahal di Sekarang kata gini. itu Sekarang ku tanya sama kau, apa yang naskah Ibraninya ditolak? Kan tidak. Kalau dalam penerjemahannya kurang tepat, itu bisa saja terjadi keterbatasan penerjemah, bisa juga keterbatasan Oh literatur. bagus, berarti itu ada Di situ. pengakuan kalau Loh, keterbatasan. bukan hanya pengakuan. Kau keterbatasan dari dulu penerjemahan kemana itu aja, bagus. bro? Jadi gini, Ya, bagus, LAI, kau berarti ada pengakuan dari kau, ada pengakuan aku dari kau heran kalau lihat ada kau itu. keterbatasan Makanya, pengakuan. Billy. Mengakui Ya. kalau Dengar ada dulu. keterbatasan penerjemahan berarti bukan hanya salah aku, terjemahan. Billy, bukan hanya aku yang mengakui itu. Seluruh dunia. LAI sendiri Bagus. juga mengakui Bagus. bahwa terjemahan mereka itu bukan terjemahan yang sempurna, tetapi itu sudah sangat membantu bagi Ya. orang yang awam dengan bahasa Ibrani. Betul. Oh, Sebentar. tidak membantu. Loh, Tidak membantu.
Itu Justru kan tidak kata membantu, Bil. sangat tidak membantu karena menjerumuskan orang ke dalam pemahaman yang salah. Ya, itu tanggapan lo, Bil. Itu tanggapan lo nanti di Coba skip dulu. sekarang gini. Sekarang bagaimana bagaimana sebentar. firman Tuhan bisa salah? Oke, sekarang Mana? saya tanya. Di room ini kita ada 11 orang. Teman-teman sangat terbantu nggak dengan terjemahan LAI untuk memahami PL? Tolong semua jawab. Ya, kalau terbantu. Kalau nanya sama Kristen ya terbantu, orang kasar semua. Karena begini, Sekarang kalau produktif, kalau Billy itu masih ada Islam LAI. juga, atau ada Yahudi juga baru. Bil begini, Bil. Nanya Bil, sama Kristen ya. Udah ya. Ya aman. Makanya aku bilang, nanya kok itu sesama kelompok. sangat Gimana membantu bagi kami yang itu tak sangat mengerti bahasa Ibrani. menjerumuskan. Ya menjerumuskan bagimu, bagi kami apalagi enggak kok. pengakuan tidak mengerti. Kalau kau tidak mengerti, kau mengatakan tidak. Makan saksang Billy. Bil. Kok lagi makan. diskusi enak-enak ini, Bil? Iya. Kau kayaknya Sabar kurang apa? dong, Kurang Bil. makan. Karena dibilang tadi plek. Enggak, karena dia plek. Dia bilang plek sama gitu. Kau protes Plek sama, kata plek. berarti kan Plek itu secara apa general. maksudnya? Plek itu apa rupanya maksudnya? Kau protes Ya, kata plek. maksudnya plek itu berarti kan semua secara general. Apa Bukan itu, bukan. Harusnya Bukan kau lebih spesifik. Kan udah aku bilang tadi, tafsirnya oke berbeda. Oke ya, penyusunan kitanya berbeda. Tetapi isinya di dalamnya, dalam naskah aslinya, nggak ada yang ditolak Kristen, nggak ada. Nggak ada ya, emang. Gimana Itu sih yang aku? Iya, itu tolak Kristen tidak menolak. Kristen tidak menolak itu oke, benar. Kristen tidak menolak. Aku tanya, Tapi ya Bil, sudah, itu aja Bil. intinya. Bil, aku tanya, kau menolak Kau bilang Septuaginta tadi nggak, Bil? Kau menolak Septuaginta nggak? Kenapa? Kau menolak Septuaginta nggak? Proto-Septuaginta kami tidak menolak. Itu ada Proto-Septuaginta Yang di Alexandria yang diterjemahkan oleh rabi-rabi. 72 rabi-rabi itu kau tolak apa enggak? Iya. Nah, bentar pembahasannya. Itu tidak dipakai lagi, sudah tidak ada lagi. Udah. Billy, kau Udah, pembahasannya tidak jadi ada apa lagi dulu? dipakai. Kau makan minum vitamin dulu biar Ya, cerdas. Bil, Kau minum obat cacing dulu biar nggak kau nggak cacingan. Ayo, diskusi enak lah, diskusi enak sambil Kau ngopi-ngopi. minum obat cacing dulu. Udah aku minum. Makanya tadi keluar dia. Bagus, Mau aku kirim sama kamu. Udah keluar cacingnya, mau kirim di situ. Oh nggak perlu, buat kau aja, buat tambahan kopi kau tuh dimasukin. Nggak cocok kau. Jadi begini, Billy. Brother Billy. Pak Abu, tadi Resen mau ngomong apa tuh? Coba ngomong deh. Pak Abu Subi. Ya, silakan. Ya, oke. Nah, saya cuma tertarik dengan Pak Billy ini. Itu Anda pakai Taurat apa sih? Kenapa? Ya, pakai Taurat mana? Torah dari Art Scroll dan juga dari Koren edisinya. Publisher ya? Iya, berarti itu Taurat Samaria, Pak. Oh bukan, kalau Samaritan teks beda lagi. Samaritan teks dia tidak ada nikutnya mereka. Ya, itu hanya dari segi ininya, tapi dari isinya itu lebih ke arah Taurat Samaria, Pak. Makanya beda. Oh enggak, beda. Saya beda. nggak mau Taurat debat sama sama Anda, saya juga orang Yahudi, turunan Yahudi, ya. Jadi ya, kalau cuma turunan Yahudi, Ahmad Dhani juga turunan Yahudi. Ahmad Dhani juga turunan Yahudi, Om. Anda nggak tahu saya. Iya, Anda juga nggak tahu saya. Banyak di room ini orang tahu saya. Memang saya perlu tahu Anda siapa? Oh, nggak perlu. Saya juga nggak perlu tahu. Ya, Anda. makanya Anda Jadi tidak kalau perlu mau naik tensi tinggi, ya jangan masuk dalam channel begini. Itu nomor satu. Loh, enggak kan saya diundang. Loh, salahnya Anda kenapa grup ini admin undang saya? Bisa semaunya, ya. Jangan kamu ada aturan dong. Tulis dulu aturannya. Loh, semua ada aturan, regulasinya. Loh, kamu ngomong itu ada regulasinya. Setiap larangan itu ada percuma lah, udah. Itu lu nggak ngerti, nggak ada ilmu, percuma. Pak, ada ilmu justru kamu memperkenalkan diri sendiri. Brother Billy, cobalah diskusi kita lebih elegan lah, lebih asik lah. Sedikit lah. Lebih elegan ayo. Anak kecil aja kan. Nggak lucu aja. Nggak lucu aja aku. Ada orang yang bilang ayo balik lagi lah. Balik lagi lah ke poinnya. Sombong banget jadi orang. Billy. Orang jangan sombong. Kamu tidak kenal saya. Kalau menurut saya yang lucu Gua kenal di sini teman-teman.
menggunakan sabar. kitab PL tapi mengutuknya itu yang menurut saya lucu. Nah, siapa Betul. yang mengutuk ini? Igas, siapa? Paulus. Hah? Kan Kapan Billy nggak kenal Paulus. Duh, aku Yang Bagi lucu lihat. Paulus bagi Torah saya, itu adalah kutuk. Jadi yang lucu bagi saya itu Mungkin mereka itu maksudnya saudara kita itu. mengakui PL oke, saya sebagai jelaskan. sebagian kitabnya tapi mengutuknya gitu loh. Oke, saya jelaskan dulu sedikit. Berbicara dengan hukum Taurat, Taurat adalah aturan atau instruksi. Di dalam Alkitab betul. itu ada 3 macam hukum. Hukum yang di Taurat itu ada 3 perwujudan. 10 hukum Allah yang pertama. Yang kedua, merujuk ke 5 hukum Musa, itu yang kedua. Yang ketiga, keseluruhan hukum. Nah, kita kekristenan tidak lagi merujuk kepada keseluruhan hukum yang berbentuk dalam bentuk hukum upacara korban. Karena sudah digenapi oleh Yesus. Nah, kalau di dalam tuduhan Muslim mengatakan Taurat sudah dirubah, itu wajar. Biasa-biasa aja Taurat dirubah. Itu wajar. Kamu bohong sudah merubah Taurat. Kamu mencuri sudah merubah Taurat. Yang tidak bisa kami terima kalau dikatakan Taurat, kitab Taurat itu sudah dirubah. Kalau kitab Taurat yang dituduhkan Muslim itu sudah dirubah, makanya Yahudi pun harus berpikir atas tuduhan itu. Ya, kalau misalnya memang ada pernyataan sudah dirubah, tunjukkan aslinya dong. Kan mesti begitu. Nah, itu iya, Bill. Tapi Itu tadi yang dibahas, Brother Billy. itu yang dituduh, Bill, bahwa kitab Taurat itu sudah dirubah. Jadi Billy ini dibela dia, tapi nggak tahu diri dia dibela. Nggak gitu. Lu nggak ada yang bela-bela. Lu jangan. Aku tadi justru menegaskan bahwa Jangan kitab sedih gitu. Taurat, Lu. kitab Jabur itu sama kitab para nabi itu masih utuh. Tapi kamu nggak ngerti. Nah, dari tadi Billy kagak Aduh. dengar kali Lu kan bilang plek yang nggak plek lah. Oke, gini ya. Nggak plek lah. Saya perkecil Urutan skopnya aja gini, salah Brother. urutan. Brother Billy, yang saya perkecil skopnya. Tadi dalam diskusi, kata Pak Igas, dalam Quran itu sudah termaktub Torah, Jabur, Injil, dan Quran penyempurna. Nah, yang saya tanyakan kalau memang ada Torah di dalam Quran, salah satu aja dalam 10 perintah, apakah di dalam Quran ada tertulis, Akulah, Yod He Vav He, Elohimmu, jangan ada Elohim lain di hadapanku, itu aja. Apakah ada tertulis Yod He Vav He itu di dalam Quran gitu? Makanya sih 3 arah aja. Nah itu. Ya, Igas story. Yuk, kenapa? Ya, sesembahannya orang Israel, Yahudi lah ya, sama orang Islam sama apa enggak sih? Kenapa? Sama apa enggak? Apa yang disembah sama orang Yahudi sama Islam sama apa enggak? Kalau menurut gue pribadi ya mungkin sebagian Islam juga akan menolak pemahaman gue. Tapi kalau gue pribadi ketika lo nanyain itu ya sama, karena hanya ada satu-satunya Tuhan itu. Nggak ada 2, nggak ada 3. Berarti namanya sama gitu? Hanya perbedaan penyebutannya aja. Oh, perbedaan penyebutan. Tapi merujuk sama Allah ya gitu ya? Merujuk pada pribadi yang Allah. sama. Ya Allah gitu maksudnya. Iya. Oke. Aku dikit tanya dong, sebentar. Oke, boleh. Billy. Bro Bill. Ya. Seorang menjadi seorang ahli Taurat sama Farisi itu usia berapa dikategorikan, Bro? Kenapa? Usia seorang dapat dikategorikan sebagai ahli Taurat dan orang Farisi usia berapa? Biasanya sih setelah mereka menyelesaikan Yeshiva 18 tahun, mereka selesai sekolah Yeshiva 18 tahun kurang lebih ya. Ya itu udah ahli 40 Taurat lah. Itu tanda kedewasaan. 40. 40 kan? Iya. Oh, 40. Oke, jadi gini ya. Apa yang disampaikan Billy ini saya akan pakai untuk menghabisi si Juma. Saya siapkan datanya. Matius 23. Juma. Iya. Matius 23 ayat 15 dikatakan dia itu ditujukan kepada Paulus. Padahal waktu itu Paulus usianya belum nyampe 30. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Ya, belum ada lah. Bukan Tahu dari Paulus. Loh, saya kan udah lagi siapkan materinya, tenang kau.
Orang Kristen itu cerdas, Tristan. Dari intern atau extern? 30. Data Bentar, Kristen. Tristan dijelasin dulu Tristan. Iya, makanya mau nanya. Iya. Ya, nanti. Saya kan Doang. saya sudah Data- siapkan materi Data Kristen itu bukan hanya dari data intern yang bisa dinyatakan dengan klaim. Data Ini. Kristen itu dari sudut kiri, sudut kanan, mau di luar Ini. Kristen, di luar Kristen ada. ini ya. Jangan dulu ditampilkan, Bang. Jangan dulu. Jangan si Tristan mau lihat, jangan dulu. Udah lanjut lah. Tunggu, ku finalkan dulu ya, Finalkan dulu. Karena kemarin Juma itu ngerocos lain-lain itu. Aku pengen debat berdua dengan dia, moderatornya ada. Bukan, kami ini Muslim mengatakan Taurat dirombak itu ya di Galatia 2:18. Taurat bukan kitab. Kamu bedakan Taurat sama kitab. Bro, gua nggak bisa share screen ini. Saya mau share screen dulu. Nggak usah Kalau dirombak, kalau ditulis kitab Taurat yang dirombak, baru itu pernyataan yang sadis. Kalau cuma Taurat, kamu bohong hari ini, kamu udah merubah Taurat. Itu Galatia 2:18, coba kau baca. Apa sih? Tristan. Ya, baca dulu baru kita. Larinya ke Al-Qur'an yang ditanyain. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak. Apa yang dirombak? Apa yang dirombak? Ya ajarannya lah, ajaran berdasarkan hukum Taurat gitu. Iya. Mana tulisannya di situ ajaran berdasarkan hukum Taurat? Aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Coba. Oh ya loh, aku secara tekstual coba. Loh, karena kalau aku membangun kembali apa yang telah aku rombak, aku menyatakan diriku. Apa yang dibangunnya? Itu pelanggar hukum Taurat. Yang dibangunnya melanggar hukum Taurat. Lo nyambung nggak logika lo sendiri? Apa yang telah aku rombak gitu. Coba lu harusnya debatnya sama Paulus bukan sama gue. Gue baca doang. Ini sisa-sisa mabuk tadi malam ini mau lo debatnya harusnya sama lu berapa pikiran lo sendiri. Lo harusnya debatnya sama pikiran lo sendiri. Gue pikiran gue cuma baca ya. Karena kalau aku membangun kembali apa yang telah aku rombak, harusnya gue nanya nih sama kalian, yang dirombak apaan? Apa yang kamu bohong? Lo kan mengasumsi bahwasanya Taurat dirombak sama Paulus. Di situ emang Taurat dirombak Paulus. Coba tulis. Nah, anggap enggak. Jadi yang dirombak apanya? Gue premiskan iya. Oke, kamu saya suka tanya. Oke, nanya. Jawab. Oke, dengan baik-baik abang mau bilang sama kamu ya. Taurat itu aturan atau instruksi ya. Aturan sipil Israel itu juga disebut Taurat. Yang dirobak itu adalah kebiasaan, aturan istiadat, aturan sipil, bukan aturan Tuhan. Kalau kamu bilang Taurat dirubah itu merujuk kepada kitab Taurat, itu yang baru sadis. Kamu nggak tahu Mazmur 119, 126 mengatakan waktu Tuhan bertindak, Tauratmu telah dirombak. Siapa yang merombak ini? Tauratmu dirombak. Kau bicara Mazmur. Iya, itu kan nubuatan itu. Katanya nubuatan, Mazmur nubuatan, bro. Sekarang bicara Mazmur. Bukan, ini kan gue udah fix nih. Bukan, Tristan. Lanjut, yang lain. Bentar, Tristan. Kalau kamu dialog, ikat dulu kakimu supaya kau nggak lompat. Inilah, ini pakai akademisi sama supaya kau dewasa. Kalau aku bilang kalau kau mau debat, kepalamu tuh karungi dulu pakai karung. Ada ngomong kayak gitu, apa susahnya? Kalau aku bawa ayat, bawa pribadi, gimana ini? Gini. Saya kasih nanya. Saya sudah lama melatihmu menjadi seorang apologi, seorang debater. Tapi aku juga udah lama melatihmu sebagai beruang sirkus. Aku udah latih kau menjadi seorang apologi. Kau udah di beruang sirkus sudah lama. Tapi kau selalu sirkus.